Long Lingtian. Tatapan Du Fei tertuju pada sosok putih di udara. Ia menyipitkan matanya sedikit, dan sesaat kemudian, niat membasmi langsung menyebar. Meskipun dia ingin menghabisi semua orang dari keluarga Yun Suilong, tetapi karena Long Lingtian sangat tidak tahu berterima kasih, dia akan membasminya saja. Anda punya satu kesempatan terakhir. Di udara, Long Lingtian mencibir, dan kekuatan mental yang luar biasa dahsyat langsung menyebar dari seluruh tubuhnya. Kekuatan sekte dan setengah langkah mendidih hingga ekstrim saat ini. Kekuatan mental yang terkondensasi ini membuat vitalitas langit dan bumi di sekitarnya terus-menerus bergejolak, seolah-olah membuat orang merasa seperti berada di tengah lautan yang mengamuk. Apakah kau pikir kau adalah Long Aotian? Aura pembasmi yang mengerikan memenuhi udara, namun Du Fei tetap tak bergerak, tatapannya tertuju pada Long Lingtian. Jika pria di hadapannya adalah Long Aotian, ia mungkin akan sedikit lebih terintimidasi, karena Du Fei harus mengakui bahwa ia bukanlah tandingan Long Aotian saat ini. Namun, dengan Long Lingtian di hadapannya, Du Fei yakin ia bisa mengalahkannya saat ini juga. Alasannya sederhana dalam adu kekuatan mental, ia tak kalah hebat dari Long Lingtian. Meskipun aku bukan sepupumu, membasmimu saja sudah cukup. Long Lingtian mencibir, mengulurkan tangannya, dan perlahan mengetuk bagian tengah alisnya. Tiba-tiba, hembusan kekuatan mental yang dahsyat meledak di udara, membentuk suara dengungan rendah yang terus bergema di langit. Sepupuku sangat berbakat. Sebelum aku datang ke sini, dia sudah menembus alam sekte bela diri setengah langkah dan memasuki alam sekte bela diri. Meskipun dia memperingatkanku untuk tidak membasmimu jika aku bertemu denganmu, dia ingin melakukannya sendiri. Namun, sepertinya aku hanya bisa membantunya sedikit hari ini. Aku hanya ingin tahu apakah dia akan sesenang itu sampai-sampai gila jika melihat kepalamu. Long Lingtian tersenyum muram, bertepuk tangan dengan keras, dan tiba-tiba kekuatan mental yang dahsyat menyapu ke bawah, menyebabkan 7 orang lainnya sedikit mengernyit. Mereka kemudian dengan cepat mundur ke sudut dan meninggalkan tempat mereka di aula. Pada saat ini, yang lain saling menahan diri dan tidak bisa bertindak sembarangan, dan hasilnya mungkin bergantung pada Du Fei dan Long Lingtian. Kau ingin membasmiku, kau tidak layak. Sudut mata Du Fei berkedut sedikit, dan sesaat kemudian ia perlahan mengembuskan napas dingin. Niat membasmi terpancar darinya. Karena ia akan bertindak, ia harus menghabisi nyawa orang ini hari ini juga, apapun yang terjadi. Berdengung. Saat Du Fei melangkah maju, aura yang sangat dingin langsung terpancar dari tubuhnya. Kekuatan dingin yang ekstrim itu menyebabkan uap air di udara langsung mengembun, lalu jatuh ke tanah. Saat ini, Du Fei belum menggunakan metode pil campuran, tetapi kekuatannya telah meningkat ke tingkat seniman bela diri menengah tingkat 8. Ini karena Dao Ibel S10 arah adalah metode mental tingkat 5 yang sangat dihormati, yang berkali-kali lipat lebih kuat daripada teknik jantung es yang pernah dipraktikkan Du Fei sebelumnya. Jadi meskipun Du Fei hanya mengubah ki jantung es menjadi ki setan S10 penjuru, ki sejati dalam tubuhnya sudah berkali-kali lipat lebih padat daripada 3 hari yang lalu. Jika Du Fei dianggap sebagai seniman bela diri menengah kelas 8 biasa, Long Lingtian mungkin akan menderita kerugian besar. Ki Ibel S10 arah. Long Lingtian ternyata bukan orang biasa. Ia menatap Du Fei sejenak, lalu berbicara perlahan dengan raut wajah yang agak aneh, namun, meskipun kau mewarisi warisan Raja Pil dan beralih berlatih Dao Ibel S10 arah, kau hanyalah seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8. Bahkan jika kau mengerahkan seluruh kekuatanmu dalam kultivasi dan bela diri, apa gunanya hari ini? Aku akan menunjukkan kepadamu apa artinya menjadi master dan setengah langkah. Long Lingtian mencibir, mengayunkan tangan kanannya, dan tiba-tiba sebuah pil terbang keluar dari lengan bajunya. Kemudian, ia menepuk tangan kanannya, dan kekuatan obat dalam pil itu langsung meledak, membentuk kepalan kekuatan obat yang sangat besar, yang menghantam Du Fei dengan aura yang sangat tajam. Tinju raksasa itu jatuh bagai meteorit, dan udara di sekitarnya langsung menguap karena panas yang ekstrim. Bahkan kekuatan dingin yang terpancar dari tubuh Du Fei pun melemah saat itu. Seorang ahli dan Zong setengah langkah, hanya setengah langkah lagi dari level sekte. Kekuatan seperti itu bahkan bisa dikatakan sebagai pemimpin di dinasti Daan. Terlebih lagi, dibandingkan dengan kerjasama mereka sebelumnya, kekuatan Long Lingtian jelas jauh lebih kuat. Bahkan ahli tingkat 7 puncak pun akan mundur ketakutan jika menghadapi serangan seperti itu. Namun, melihat bahwa bahkan seorang ahli puncak kelas 7 pun harus mundur dari serangan itu, Du Fei tidak langsung mundur. Sebaliknya, ia menghentakkan kakinya sedikit, dan metode ramuan campuran di tubuhnya langsung aktif, dan kekuatannya langsung meningkat ke level seorang seniman bela diri puncak kelas 8. Kalau begitu,
Biar aku coba lihat seberapa kuat ahli Danzong setengah langkah itu saat menyerang. Sambil tertawa terbahak-bahak, Du Fei bertepuk tangan, dan tiba-tiba kekuatan dingin dan suram memenuhi tubuhnya, dan jari-jarinya menunjuk ke depan dengan ganas. 10 arah Ibel Es Jari Yin misterius. Tertawa. Kekuatan energi Ibel Es 10 arah yang dipadukan dengan jari Yin misterius sudah sangat dahsyat, dan rasanya telah melampaui seni bela diri tingkat master. Jari ini juga memiliki bentuk seperti jari. Energi dingin dan yin sejati di udara samar-samar membentuk jari ilusi, yang menunjuk tajam ke depan dan bertabrakan dengan tinju raksasa itu. Ledakan. Ketika kedua jurus itu bertabrakan, gelombang dahsyat langsung menyapu, menyebabkan kristal-kristal es di tanah sekitarnya hancur seketika. Bahkan di tanah yang padat, beberapa retakan seperti jaring laba-laba samar-samar muncul. Inilah kekuatan Dao Es Ibel 10 arah. Sepertinya metode mental ini memang setingkat yang mulia. Bagus sekali. Setelah mendapatkan metode mental ini, kau boleh mati. Melihat kekuatan yang ditunjukkan Du Fei, Long Lingtian tidak terkejut, malah senang. Hanya dalam 3 hari, Du Fei telah mencapai prestasi seperti itu. Ia mampu menahan serangannya dengan kekuatan bela dirinya. Dari sudut pandang lain, ini menunjukkan betapa tajamnya Dao Es Ibel 10 arah. Jika ia berhasil, bahkan Long Aotian pun akan kalah darinya. Memikirkan hal ini, keserakahan di mata Long Lingtian semakin kuat. Detik berikutnya, ia sama sekali tidak sopan. Ia mengayunkan tangannya, dan tiba-tiba lebih dari selusin pil terbang keluar dari lengan bajunya, membentuk formasi aneh dalam sekejap, dan menghantam ke arah Du Fei. Pil tersebut menjadi transformasi 7 bintang. Kekuatan obat yang terpancar dari selusin pil lebih bergabung menjadi satu, membentuk formasi yang sangat kuat yang mengalir ke arah Du Fei, membuat Du Fei merasa sedikit tercekik dalam sekejap. Teknik pil tingkat 7. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei tiba-tiba menyipit. Keterampilan alkimia berbeda dengan seni bela diri. Meskipun keduanya berada di tingkat 7, kekuatannya tentu akan bervariasi tergantung pada eliksir yang digunakan dalam keterampilan alkimia tersebut. Eliksir yang ditawarkan Long Lingtian jelas berkualitas baik. Kemungkinan besar sebagian besar adalah eliksir tingkat 7. Dengan kekuatan obat eliksir tingkat 7 yang dipadukan dengan keterampilan alkimia tingkat 7, kekuatannya akan begitu dahsyat sehingga bahkan seorang ahli tingkat sekte pun harus berhati-hati. Melihat pemandangan ini, Du Fei tak berani lengah lagi. Ia menarik napas dalam-dalam dan mengarahkan jarinya ke tengah alisnya. Kekuatan mental dan energi sejati dalam tubuhnya mulai bersirkulasi dengan cepat dalam sekejap, dan akhirnya terkondensasi membentuk tubuh energi yang agak aneh. Inilah yang dipelajari Raja Pil dari pengalaman praktiknya seumur hidup. Meskipun kekuatan mental dan ki sejati tidak dapat dipertukarkan, jika keduanya digunakan bersama-sama, tidak akan ada masalah selama ada keterampilan tertentu. Seni bela diri tingkat 6. Blue Thunder Break. Tepat saat kekuatan mental dan energi sejatinya terkondensasi, Du Fei mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan tiba-tiba, sebuah bola petir ungu mengembun di depannya. Kemudian, tanpa ragu, bola itu menghantam formasi pil yang menekan di udara. Tutup rapat. Tanda di tangan Long Lingtian tiba-tiba berubah, dan formasi yang dibentuk oleh transformasi bintang 7 dari pil itu langsung mengembun bersama, membentuk sinar cahaya bintang aneh, yang menghantam ke arah Du Fei. Ledakan. Detik berikutnya, bola petir ungu itu langsung meledak, dan keduanya meledak di udara. Namun, kekuatan pil transformasi 7 bintang tampak sangat dahsyat. Meskipun seni bela diri Du Fei meledak, ia tampaknya tidak terlalu terpengaruh, dan ia masih menekannya dengan keras. Hahaha, Du Fei, seni bela diri tingkat 6-mu memang kuat, tapi kekuatanmu terlalu lemah. Kalau saja kau punya kekuatan seniman bela diri tingkat 7, aku pasti takut padamu hari ini. Tapi kekuatanmu cuma segini, dan kau tidak punya kemampuan alkimia yang memadai. Jadi, satu-satunya jalanmu adalah kematian. Long Lingtian tertawa terbahak-bahak, dan tanda di tangannya berubah lagi. Kecepatan pil yang berubah menjadi 7 bintang tiba-tiba meningkat sedikit, dan pil itu menekan kepala Du Fei dengan keras. Mati. Du Fei mengerang tertahan. Saat ini, ia harus mengakui bahwa Long Lingtian pasti berpura-pura. Kekuatannya jauh lebih kuat dari yang ia bayangkan. Bahkan jika ia tidak mampu mengalahkan ahli Wuzong tingkat 6 atau Danzong tingkat 6 sejati, ia masih bisa lolos tanpa cedera. Namun, jika Anda ingin mengalahkan diri sendiri dengan cara ini, saya khawatir itu akan agak sulit. Setelah menatap Long Lingtian sejenak, Du Fei tiba-tiba tertawa terbahak-bahak dan berteriak, Long Lingtian, kau pikir aku mewarisi 10 arah es Ibel Dao,
tapi tidak mewarisi seni bela diri, kan kau pikir kau bisa mengalahkanku? Kau tidak layak. Begitu selesai berbicara, Du Fei bertepuk tangan dengan keras, dan seketika, energi sejati yang semakin dingin dan menyeramkan menyebar dengan ganas dari tubuhnya. Kemudian, dengan ujung jarinya, energi sejati di tubuhnya langsung mengembun menjadi segel batu es. Meskipun masih sedikit ilusi, segel itu sudah memiliki kekuatan yang tak terhentikan, dan menghantam dengan dahsyat ke atas. Dao Evil S. Segel 1 Yuan Evil S. Energi sejati Du Fei meraung dari seluruh tubuhnya. Saat ia menggunakan seni bela diri ini, wajahnya menjadi sangat pucat. Namun, segel 1 Yuan milik Evil S semakin padat di bawah desakannya. Kemudian, dengan aura yang sangat mengerikan, ia melesat maju dengan ganas di bawah perubahan ekspresi Long Lingtian. Ledakan. Kedua jurus itu bertabrakan, dan dua energi yang sangat kuat langsung bertabrakan. Seketika, hembusan angin yang mengerikan menyebar. Pada saat ini, energi sejati meraung dan aula bergetar. Pada saat ini, badai mental yang mengerikan dan hembusan ki yang sangat dahsyat menyebar dengan liar ke segala arah dengan momentum yang luar biasa. Seluruh es di aula langsung hancur, dan bahkan singgasana es yang tampak sangat kokoh pun retak. Meskipun momentum pertarungan Du Fei dan Long Lingtian tidak sebesar para master tingkat sekte sebelumnya, justru karena kendali mereka atas kekuatan belum mencapai kesempurnaan, begitu banyak akibatnya tercurah, membuktikan dari aspek lain betapa sengitnya pertarungan mereka. Tertawa, tepat saat badai energi meletus, salah satu sosok terpental mundur dengan cepat, lalu jatuh terbanting ke tanah. Setelah meluncur puluhan meter di tanah, sosoknya perlahan berhenti. Engah, orang yang mendarat di tanah adalah Du Fei. Wajahnya sangat pucat. Meskipun kekuatan jurus tadi sangat kuat, ia juga mengerti bahwa mengaktifkan seni bela diri tingkat 5 tingkat Sun secara paksa dengan kekuatannya sendiri pasti tidak akan menguntungkannya. Sebelum menyakiti orang lain, ia menyakiti dirinya sendiri terlebih dahulu. Du Fei sangat menyadari masalahnya sendiri. Masalah terbesarnya adalah pertumbuhannya yang pesat, ditambah dengan fondasi yang lemah. Misalnya, ia kini telah mencapai puncak alkemis tingkat 7, mewarisi berbagai teknik alkimia dan kendali mental dari Raja Alkimia. Namun, Raja Alkimia belum mewariskan keahlian alkimia apapun, sehingga ia tidak memiliki cara untuk menggunakan kekuatan mentalnya. Dan jika ia berhadapan langsung dengan Long Lingtian, seorang alkemis setengah langkah, yang hanya mengandalkan kekuatan mental, pada dasarnya ia akan mencari kematian. Mengenai seni bela diri, meskipun ia telah menguasai metode mental tingkat 5 dan seni bela diri tingkat 5 yang bahkan tak terbayangkan oleh orang biasa, karena kekuatannya sebagai seniman bela diri terlalu lemah, ia hanya bisa menggunakannya dengan susah payah. Bahkan dengan bantuan kekuatan mental yang luar biasa kuat, ia tak terelakkan berada dalam posisi yang kurang menguntungkan. Du Fei samar-samar menyadari situasi ini sebelumnya, tetapi saat itu ia belum pernah bertemu orang yang sangat kuat, jadi Du Fei tidak menganggapnya terlalu serius. Namun, pemandangan di depannya memaksanya untuk menghadapi masalahnya sendiri. Namun, meskipun Du Fei sedikit menderita kerugian dari jurus ini, ia tidak merasa sedikit pun takut. Meskipun ia bukan Master Sekte setengah langkah pertama, ini adalah pertama kalinya ia bertarung melawan Master Sekte setengah langkah dan meskipun sulit, kegembiraan dan pengalaman seperti ini sulit ditemukan. Oleh karena itu, meskipun Du Fei menderita sedikit kerugian, setelah menjilati darah dari sudut mulutnya dengan lidahnya, dia masih memiliki ekspresi pembasmi di wajahnya. Di udara, tepat saat badai energi menyebar, sesosok tubuh juga mundur dengan cepat. Namun, kekuatannya jauh lebih stabil daripada Du Fei. Karena itu, setelah mundur lebih dari 10 langkah, ia memaksa tubuhnya untuk tetap di udara. Anak baik, aku meremehkanmu. Kesombongan di wajah Long Lingtian akhirnya perlahan menghilang. Selusin pil di depannya perlahan berputar, dan tatapan dinginnya jatuh pada Du Fei di bawah. Meskipun ia sudah lama tahu bahwa Du Fei tidak sederhana, ia tidak menyangka akan sesulit ini. Ia sudah mengorbankan lebih dari selusin pil kelas 7, tetapi Du Fei masih bisa melawan. Meskipun dia tidak sesombong Long Aotian, dia tidak akan pernah membiarkan seorang junior lolos dari Seng Tian di bawah kendalinya. Lagi pula, tak seorang pun yang ingin dibasmi Long Lingtian pernah selamat. Jadi, hari ini, apapun yang terjadi, dia harus membasmi Du Fei. Saat ini, ia tidak lagi hanya mengejar warisan raja dan yang lebih ia pedulikan adalah harga dirinya. Hari ini aku ingin melihat, bahkan jika kau telah mendapatkan warisan Raja Pil, berapa banyak seranganku yang bisa kau tahan. Hari ini aku ingin memberitahumu, sampah tetaplah sampah, kesempatan apapun yang kau dapatkan, itu tidak akan berguna.
Niat membasmi terpancar di matanya. Long Lingtian berteriak dengan ganas, dan saat berikutnya, kakinya sudah melangkah dengan ganas di udara. Ledakan. Saat ia melangkah maju, kekuatan mentalnya yang luar biasa langsung menyebar, menyebabkan energi langit dan bumi di sekitarnya mendidih. Ia mengarahkan tangannya, dan selusin pil di depannya terhubung menjadi satu di bawah selubung kekuatan mentalnya, membentuk sebuah pistol raksasa, dan melesat dengan ganas ke arah Du Fei. Kemanapun tombak raksasa itu lewat, retakan muncul di tanah aula di bawahnya, seolah-olah gerakan ini mengandung energi untuk menghancurkan dunia. Dilihat dari penampilannya, Long Lingtian telah mengungkapkan kartu yang tidak akan pernah dia ungkapkan dengan mudah dalam keadaan normal, karena dia sudah tahu bahwa jika dia memberi Du Fei waktu, pasti akan ada masalah besar di masa depan. Terlebih lagi, dia samar-samar merasa bahwa dalam menghadapi masalah sebesar itu, bahkan Long Aotian, anggota keluarga Yun Suilong yang paling mencolok, mungkin akan binasa karenanya. Perasaan ini membuat Long Lingtian merasa sangat aneh, dan pada saat yang sama, aura pembasminya mendidih hingga ekstrim. Mati. Melihat tombak raksasa berkekuatan obat melesat di depannya, Du Fei sama sekali tidak berniat melawan. Namun, senyum di wajah Long Lingtian semakin ganas. Dengan karakternya, ia tentu saja tidak akan menunjukkan belas kasihan. Pada saat ini, bekas luka di tangannya tiba-tiba berubah, dan kecepatan tombak raksasa berkekuatan obat semakin cepat. Keterampilan dan membagi yin dan yang. Merasakan aura dahsyat yang menyerbu ke arahnya, Du Fei merasa bulu kuduknya berdiri, membuatnya merinding. Namun, menghadapi serangan sekuat itu, Du Fei tak berniat mundur. Ia menarik napas dalam-dalam dan langsung menelan beberapa pil pemulih ki yang tersembunyi di mulutnya. Saat pil di tubuhnya berubah menjadi ki sejati, ia bertepuk tangan dengan keras, dan 10 penjuru energi Ibel Es langsung menyebar ke seluruh tubuhnya, membentuk 2 naga es ilusi raksasa, yang dengan ganas menebas tombak obat raksasa itu. Dao Ibel Es. Naga kembar menelan Ibel Es. Ledakan dentuman. Saat kedua naga es raksasa itu muncul, vitalitas langit dan bumi di sekitarnya langsung membeku. Kemudian mereka bergegas menuju tombak obat raksasa itu dengan kekuatan yang mengubah warna vitalitas langit dan bumi. Hanya dengan sedikit gerakan, semburan bubuk mesiu meledak di tanah di sekitar mereka. Melihat gerakan tiba-tiba ini, ekspresi Long Lingtian tiba-tiba berubah. Ia baru saja melihat semua gerakan Du Fei dan secara alami memahami kekuatannya. Terlebih lagi, ia samar-samar merasa bahwa ketika Du Fei menggunakan seni bela diri ini, meskipun kekuatannya tidak sekuat jiwa yang tersisa, kesederhanaan dan keindahannya tampak sedikit lebih baik. Seolah-olah Du Fei telah sepenuhnya menutupi kekurangan seni bela diri tersebut. Begitu memikirkan hal ini, Long Lingtian langsung teringat adegan aneh di mana Du Fei memonopoli sisa jiwa tadi. Tiba-tiba, ia merasakan sensasi geli di kulit kepalanya. Mungkinkah aku benar-benar meremehkan orang di depanku ini? Mengaum. Raungan itu terdengar seperti raungan dari zaman kuno, dan tak seorang pun tahu dari mana asalnya. Menurut legenda, naga itu memiliki sebagian darah monster legendaris kuno naga di dalam tubuhnya. Jadi, ketika naga es itu meraung, semua orang di sana langsung merasakan kekuatan yang kuat dari dalam darahnya. Setelah raungan itu, kedua naga es raksasa itu, dengan momentum yang tak terelakkan, menghantam tombak obat raksasa itu dengan keras. Seketika, hembusan angin yang sangat kuat menyebar membentuk lingkaran yang terlihat oleh mata telanjang. Kemanapun angin kencang itu lewat, semua lempengan batu di tanah terguling, dan bongkahan-bongkahan es besar langsung hancur berkeping-keping, sungguh mengejutkan. Ledakan, ledakan, di bawah angin yang begitu kencang, kedua orang di tengah aula tentu saja tak terkecuali. Mereka langsung terguncang dan terlempar ratusan meter sebelum akhirnya berhenti dengan agak malu. Untuk sesaat, keduanya tampak sangat malu. Brengsek, brengsek, Long Lingtian membentengi diri, meraung kaget. Awalnya ia berpikir bahwa meskipun Du Fei telah menerima warisan Raja Pil, ia tidak akan bisa langsung menguasainya. Lagi pula, mengembangkan seni bela diri membutuhkan waktu. Namun, melihat sikap Du Fei, sepertinya, setelah menerima warisan, ia sudah menguasai seni bela diri tanpa perlu berlatih. Bagaimana mungkin adegan ini tidak membuat Long Lingtian geram dan terkejut? Orang menyebalkan ini. Berapa banyak keuntungan yang dia dapatkan dari warisan Raja Pil sejauh ini? Begitu pikiran ini terlintas di benaknya, Long Lingtian menatap Du Fei sejenak. Pupil matanya tiba-tiba mengecil, dan sebuah suara tajam terdengar perlahan. Du Fei, jika aku tidak mengambil jiwamu hari ini, aku, Long Lingtian, tidak akan menjadi manusia lagi. Setelah selesai berbicara, Long Lingtian tidak lagi berbasa-basi.
Ia bertepuk tangan dengan keras, dan tiba-tiba sebuah pil aneh muncul di telapak tangannya. Kemudian, tanpa ragu, ia menelan pil itu dalam sekali teguk. Seketika, kekuatan mental yang baru saja ia konsumsi langsung pulih, dan melihat momentumnya, ia menjadi berkali-kali lipat lebih kuat dari sebelumnya. Melihat aksi Long Lingtian, mulut Du Fei sedikit berkedut. Ia baru saja mengerahkan seluruh kemampuannya untuk menggunakan dua ibel es penelan Jiao, yang sudah mencapai batasnya. Saat ini, kakinya sudah sedikit gemetar, dan ada sensasi geli di tengah alisnya. Jika bukan karena dao ibel es 10 arah yang sangat kuat, energi yang dibutuhkan untuk gerakan sebelumnya mungkin telah mengeringkannya menjadi daging. Jelas, Dan Dingtian masih memiliki banyak energi saat ini, tetapi di sisi lain, ia telah hampir menghabiskan seluruh energinya. Sudut matanya sedikit berkedut. Du Fei tidak menyangka Dan Dingtian akan begitu sulit dihadapi. Namun saat ini, ia tidak mempedulikannya. Setelah menggelengkan kepalanya sedikit, ia menepukkan tangannya dengan lembut, dan sebuah pil ungu langsung muncul di hadapan Du Fei. Aura yang terpancar dari pil ungu itu sedikit lebih kuat daripada aura Long Lingtian. Apa ini? Melihat pil yang melayang di depan Du Fei, wajah Long Lingtian sedikit berkedut. Sesaat kemudian, matanya berkedut hebat, dan seluruh tubuhnya bergetar. Pil kelas 5, pil petir sejati orang menyebalkan ini. Berapa banyak harta karun yang dia sembunyikan? Long Lingtian tidak asing dengan pil kelas 5 ini, karena pil petir sejati adalah salah satu dari sedikit murid inti Sekte Junwu yang layak untuk digenggam. Meskipun bukan anggota Sekte Junwu, Long Lingtian adalah anggota klan 5 Yunsui dan cukup familiar dengan sekte tersebut. Karena itu, ia langsung mengenalinya. Pil petir sejati ini bisa dibilang merupakan pil kelas tertinggi yang saat ini ada di dinasti Daan. Alkemis mana yang tidak ingin mendapatkannya, namun, Sekte Junwu konon hanya memiliki 3 pil petir sejati, dan bahkan murid inti-inti pun belum tentu layak untuk memegangnya, apalagi orang luar seperti dirinya. Bahkan dengan kesombongan Long Lingtian, ia hanya bisa pasrah. Namun, dia tidak pernah membayangkan bahwa hal yang membuatnya mengeluarkan air liur kini akan muncul di tangan Du Fei. Orang menyebalkan ini. Dari mana dia mendapatkan pil petir sejati ini? Mungkinkah dia anggota Sekte Junwu? Wajah Long Lingtian memucat. Ia menyadari betul kekuatan luar biasa yang terkandung dalam ramuan tingkat 5 ini. Bahkan seorang alkemis tingkat rendah pun dapat melepaskan kekuatan yang tak terbayangkan jika ia mengendalikannya. Terlebih lagi, Du Fei adalah seorang alkemis tingkat 7 puncak, yang memiliki kekuatan mental yang luar biasa. Dan teknik alkimianya, yang awalnya tampak biasa saja, ternyata luar biasa dahsyat jika dilihat dari sudut pandang ini. Namun, saat ini, Du Fei tidak bergerak karena keterkejutan Long Lingtian. Ia menatap Long Lingtian dengan tatapan dingin. Sesaat kemudian, ia tiba-tiba mengangkat tangannya, dan tiba-tiba, jejak petir ungu samar menyebar dari pil petir sejati yang melayang di udara. Meskipun kekuatan mental Du Fei sangat lemah saat ini, dia masih memiliki kekuatan untuk mengendalikan ramuan itu. Pergi. Dengan tusukan tajam tangan kanannya, aliran energi obat murni memancar dari pil petir sejati, langsung membentuk tinju yang aneh. Dengan sedikit brutal, tinju itu menghantam Long Lingtian dengan ganas. Kecepatannya bahkan lebih cepat dari serangan Long Lingtian sebelumnya. Dalam sekejap mata, tinju itu sudah berada di depan Long Lingtian, dan kemudian, dengan aura pembasmi yang sangat dahsyat, tinju itu langsung menghantam. Dan datang, marah. Serangan proaktif Du Fei benar-benar di luar dugaan Long Lingtian. Meskipun di matanya, Du Fei sudah seperti domba yang harus disembelih, ia harus menghadapi pil kelas 5 ini dan serangan yang ditimbulkannya dengan serius. Namun, meskipun ia tahu bahwa ramuan tingkat 5 dapat memiliki energi yang sangat kuat jika dikendalikan sesuka hati, Long Lingtian tidak memiliki cara untuk menghindarinya saat ini. Ia melambaikan tangannya, dan selusin ramuan di depannya langsung berkumpul. Kekuatan obat murni memadat di satu tempat, membentuk tombak panjang yang disematkan di dadanya. Ledakan, Long Lingtian menggerakkan tangan kanannya dan mengayunkan tombak obat dengan ganas. Namun, tepat sebelum tombak di tangannya mengenai tinju petir yang dipadatkan oleh pil petir sejati, sebuah kekuatan yang sangat mengerikan langsung mengguncang tombak obat di tangannya dan melenyapkannya di udara. Tubuh Long Lingtian juga bergetar hebat dan jatuh tersungkur ke tanah. Kemudian, ia membuka mulutnya dan seteguk darah menyembur keluar. Pergi. Melihat pemandangan ini, Du Fei sama sekali tidak ragu. Meskipun rasa sakit di kepalanya semakin parah, ia melambaikan tangannya dengan keras, dan pil petir sejati segera mengembun menjadi bentuk kepalan tangan lagi, dan menghantam dengan keras ke arah Long Lingtian. Melihat Du Fei bersikap tidak masuk akal,
Long Lingtian mengerang dan bertepuk tangan. Pil di depannya kembali mengembun menjadi tombak. Kali ini, ia jelas juga mengerahkan kekuatan mental yang sangat kuat. Tiba-tiba, momentum yang sangat dahsyat terpancar dari tombak itu, dan menghantam ke arah tempat pil petir sejati berada. Ledakan, Long Lingtian layak menjadi ahli Danzong setengah langkah. Pukulannya yang sangat dahsyat menghantam tinju raksasa itu dengan keras dan benar-benar menghancurkannya. Jika tinju raksasa ini berasal dari energi sejati atau kekuatan mental Du Fei, ia mungkin akan menderita beberapa kerugian saat ini. Namun, Du Fei tidak merasakan apa-apa lagi. Ia mendengus dan bertepuk tangan lagi. Dalam sekejap, pil petir sejati bahkan belum mengembun menjadi ujung tinju, dan di tengah keterkejutan Long Lingtian, pil itu telah menghantam dadanya dengan keras. Ledakan. Ini pertama kalinya Long Longtao terkena serangan langsung. Wajahnya memucat, dan darah muncrat. Pakaian di dadanya langsung robek. Serangkaian bekas luka yang sangat mengerikan muncul di dadanya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Du Fei tetap tidak berubah. Sidik jari di tangannya kembali berubah. Sebelum Long Lingtian sempat terkejut, pil petir sejati berubah menjadi kilat dan menyambar dalam sekejap. Keterampilan dan membalikkan alam semesta. Ledakan. Kekuatannya setara dengan serangan penuh seorang master bela diri tingkat 6, yang langsung menyelimuti sosok Long Lingtian. Di saat yang sama, seluruh aula bergetar hebat. Kali ini, Long Lingtian pasti akan mati. Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum tipis. Meskipun ia membayar mahal, ia tetap bisa membasmi orang berbahaya ini. Namun, sebelum senyum Du Fei berakhir, ekspresi wajahnya tiba-tiba membeku, dan tatapannya yang sangat aneh segera jatuh ke depan. Karena dia samar-samar merasakan bahwa, meskipun lemah, aura Long Lingtian tampaknya masih ada. Namun, dengan kekuatan Long Lingtian, bagaimana dia bisa bertahan dari serangan seperti itu? Memikirkan hal ini, pupil mata Du Fei mengecil, dan dengan satu pikiran, benih teratai es laut api dengan cepat muncul di hadapannya. Karena dia tidak bisa membasminya sekaligus, biarkan dia melakukannya sekali lagi. Ia menatap tajam pemandangan di depannya. Setelah sekian lama, asap dan debu di tempat kejadian perlahan menghilang, lalu ia melihat dua sosok yang sangat malu muncul di hadapan Du Fei. Panjang Sui Cheng. Ketika Du Fei melihat orang yang berdiri di depan Long Lingtian, ekspresinya berubah, tetapi setelah beberapa saat, dia menggelengkan kepalanya sedikit. Saat ini, separuh tubuh Long Sui Cheng telah berubah menjadi daging cincang. Jika ia bukan orang kuat yang baru saja memasuki sekte dan mengandalkan energi sejatinya sendiri untuk bertahan hidup, ia mungkin sudah lama mati. Di belakangnya, Long Lingtian juga sangat tertekan, rambutnya acak-acakan. Namun, karena Long Sui Cheng telah menahan sebagian besar serangan, ia masih hidup meskipun memar dan luka-lukanya. Sungguh setia, sungguh berani. Du Fei menatap pemandangan itu sejenak, lalu tiba-tiba tersenyum tipis, tapi Jenderal Long, kau pernah membantu Tuan Muda Long menangkisnya sekali. Apa kau pikir kau bisa menangkisnya lagi? Engah, Long Sui Cheng memuntahkan seteguk darah, tetapi tidak menanggapi kata-kata Du Fei. Ia malah menarik napas dalam-dalam, tatapannya tertuju pada Long Lingtian. Ia mengucapkan kata demi kata, Tuan Lingtian, pergi, kau bukan tandingannya. Orang ini pasti akan menjadi ancaman serius bagi keluarga Yun Sui Long kita di masa depan. Setelah kau pergi, segera perintahkan klan untuk mengerahkan kekuatan terbesar mereka untuk mengepung dan menekannya. Jika tidak, keluarga Yun Sui Long pasti akan dikalahkan olehnya di masa depan. Aku tahu kamu pasti marah, tapi dia yang tahu situasi saat ini adalah pahlawan. Pergi, Du Fei mencibir, karena aku di sini, apakah menurutmu dia masih punya kesempatan untuk pergi? Dia akan punya kesempatan, asalkan aku bisa menahanmu. Long Sui Cheng tiba-tiba berbalik. Dia tidak peduli apakah Long Lingtian bereaksi atau tidak. Dia tiba-tiba menggerakkan tubuhnya dan menerjang ke arah Du Fei. Seluruh tubuhnya dipenuhi energi sejati. Hancurkan diri. Orang itu gila. Dia benar-benar ingin menghancurkan dirinya sendiri. Melihat pemandangan ini, wajah muramnya berubah dan dia berteriak keras. Mendengar ini, ekspresi Du Fei berubah drastis. Meskipun dia masih bisa bertarung, dia tidak punya pertahanan. Jika Long Sui Cheng meledak di sampingnya. Dengan pemikiran ini, sosok Du Fei berubah menjadi aliran cahaya dan dengan cepat mundur ke belakang. Ledakan. Hampir sesaat kemudian, ledakan yang tak kalah dahsyat dari sebelumnya tiba-tiba meledak, dan sosok Du Fei tiba-tiba terhuyung beberapa kali di udara sebelum mendarat dengan agak canggung. Setelah mendarat, ia tersenyum pahit. Orang yang tak peduli dengan nyawanya memang yang paling sulit dihadapi.
Du Fei juga sangat jelas bahwa dengan kelihayan Long Lingtian, jika diberi kesempatan ini, dia pasti akan pergi dalam sekejap. Lagi pula, jika itu dia pasti akan membuat pilihan yang sama. Setelah beberapa saat di sana, Du Fei menunggu hingga suara gemuruh menghilang sebelum pandangannya dengan cepat beralih ke pemandangan itu. Benar saja, 9 orang itu telah menjadi 7 orang, Long Lingtian telah menghilang, dan yang lainnya semua menunjukkan ekspresi aneh di wajah mereka. Mereka mungkin tidak menyangka keadaan akan berkembang hingga titik ini. Kejar, jika kita membiarkan Long Lingtian pergi hidup-hidup, kita berdua akan menderita masalah yang tak berkesudahan. Kita tidak boleh membiarkannya pergi hidup-hidup kali ini. Du Fei melirik Danding Tian dan Yun Yuqing, lalu berbicara dengan ringan. Kemudian, tatapannya tertuju pada Yin Li dan yang lainnya. Aku tidak punya waktu untuk peduli padamu sekarang, tapi kalau kau tidak mau, aku tidak keberatan membasmi klanmu. Ini bukan pertama kalinya aku, Du Fei, melakukan hal seperti itu. Setelah selesai berbicara, Du Fei bahkan tidak melihat ekspresi buruk Yin Li dan yang lainnya. Ia hanya melambaikan tangannya dengan ganas, dan tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya, lalu bergegas menuju pintu masuk aula. Di belakangnya, Danding Tian dan Yun Yuqing ragu sejenak sebelum segera mengikutinya. Mereka berdua tahu bahwa jika Long Lingtian lolos hidup-hidup, itu pasti akan menyebabkan masalah besar di masa depan. Lagi pula, keluarga Yun Suilong tidak pernah membiarkan dendam mereka tak terselesaikan. Melihat sekelompok orang ini pergi, Yin Li dan yang lainnya di belakang saling memandang dengan bingung. Setelah ragu sejenak, mereka segera memacu tubuh mereka untuk menyusul. Sosok Du Fei bagaikan hantu, bergerak sangat cepat menembus hutan lebat. Meskipun energi internal dan kekuatan mentalnya sangat lemah saat ini, ia lebih menyadari bahwa pihak lain bahkan lebih rentan daripada dirinya sendiri. Oleh karena itu, Du Fei terus-menerus memeras potensinya. Sama seperti Long Lingtian yang menganggap Du Fei sebagai bencana, Du Fei juga tahu bahwa kualifikasi Long Lingtian tidak buruk. Jika ia membiarkannya pergi seperti ini, pasti akan menjadi masalah besar baginya di masa depan. Tepat setelah meninggalkan aula, sosok Du Fei langsung jatuh ke dalam hutan. Meskipun ia tidak tahu mengapa ini terjadi, ia sangat jelas tentang satu hal, yaitu, jika ia jatuh di sini, lalu bagaimana Long Lingtian bisa pergi ke tempat lain. Apakah itu ada? Sosoknya sedikit bergoyang lagi, tetapi pandangan Du Fei bergerak perlahan. Kemudian, ia samar-samar menyadari bahwa aura Long Lingtian yang awalnya sangat samar tampaknya telah menjadi sedikit lebih kuat. Anak itu, dia pulih begitu cepat. Du Fei sedikit mengernyit, tetapi ia juga tahu bahwa dengan kekayaan Long Lingtian, tidak mengherankan jika ia memiliki beberapa ramuan untuk memulihkan kekuatan mental. Lagi pula, anggota keluarga mereka yang berusia ribuan tahun ini semuanya memiliki latar belakang yang dalam, yang sama sekali berbeda dari orang miskin seperti dirinya. Namun, jika dia terus seperti ini, kemungkinan besar dialah yang akan segera mendapat masalah. Memikirkan hal ini, Du Fei tanpa ragu-ragu. Ia mengusap cincin roh hitam itu dengan tangan kanannya, dan tiba-tiba sebotol pil muncul di telapak tangannya. Kemudian Du Fei menghancurkan botol itu tanpa ragu dan menelan semua pilnya. Setelah merasakan kekuatan obat samar menyebar ke seluruh tubuhnya dalam sekejap, Du Fei menggertakkan giginya dan tubuhnya langsung berakselerasi beberapa kali. Saat Du Fei melaju kencang, Long Lingtian di depan sepertinya merasakan sesuatu dan langsung berhenti di tempat, seolah menunggu Du Fei muncul. Apa-apaan orang itu? Merasakan gerakan Long Lingtian, Du Fei sedikit mengernyit. Meskipun ia tidak terlalu mengenal Long Lingtian, ia bisa berempati dengannya. Dalam situasi seperti itu, jika Long Lingtian tidak mencoba melarikan diri tetapi berhenti untuk menunggunya, hanya ada dua kemungkinan: satu pasrah pada nasibnya, dan yang lainnya adalah situasi telah berubah. Namun, apapun pilihannya, sepertinya ia tidak punya pilihan lain selain maju. Dengan perkembangan situasi seperti ini, bisakah ia benar-benar melepaskan Long Lingtian? Setelah sosoknya terus berlari menembus hutan untuk beberapa saat, Du Fei tiba-tiba mendapat ide. Ia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan sebuah pil langsung melesat keluar, merobohkan banyak pohon ke tanah. Kemudian, sesosok tubuh melesat keluar dan mendarat di hadapan Du Fei dengan agak malu. Kau tidak kabur, ini sedikit mengejutkanku. Setelah menatap Long Lingtian sejenak, Du Fei yakin lukanya memang sedikit membaik, tetapi hanya sedikit lebih baik. Ia belum pulih dari efektivitas tempurnya. Tapi mengapa ia berani berhenti dan menunggunya? Aku heran kau berani mengejarku seperti ini. Du Fei, ini pertama kalinya selama bertahun-tahun aku, Long Lingtian, bertemu seseorang dengan keberanian seperti itu. Meskipun aku meremehkanmu,
aku harus mengagumi keberanianmu. Tatapan Long Lingtian yang agak malu tertuju pada Du Fei. Sesaat kemudian, seringai dingin muncul di sudut mulutnya, lalu ia berkata dengan muram. Jangan banyak bicara. Aku sarankan kau menghemat energi untuk melarikan diri. Du Fei tersenyum tipis, menatap Long Lingtian, dan berkata perlahan. Aku khawatir kaulah yang akan segera melarikan diri. Setelah mengatakan ini, Long Lingtian mencibir, mengayunkan tangan kanannya, dan sebuah pil aneh terlempar keluar dalam sekejap, dan formasi aneh pun terbentuk di antara mereka berdua. Di dalam formasi itu, sebuah retakan samar muncul di angkasa. Apa-apaan ini? Du Fei tiba-tiba terkejut melihat pemandangan ini. Sesaat kemudian, ia tanpa sadar mundur ke belakang. Karena Du Fei telah menyadari bahwa fungsi pil aneh ini tampaknya untuk menyampaikan semacam pesan dan kemudian membimbing yang kuat untuk datang, dan tampaknya memiliki beberapa fungsi penentuan posisi spasial. Tuan Muda Lingtian, sudah kukatakan padamu, meskipun kau ingin bepergian, kau harus membawaku. Kalau terjadi apa-apa padamu, bagaimana aku bisa menjelaskannya kepada ketua klan Lihat? Sekarang aku sudah menyia-nyiakan pil pendaki langit yang susah payah kutemukan. Tepat saat Du Fei mundur dengan keras, ia mendengar suara tua yang agak tak berdaya, yang tiba-tiba terdengar pelan. Kemudian, ia melihat sesosok tua perlahan melangkah keluar dari celah ruang aneh yang terbentuk oleh ramuan tersebut. Begitu ia muncul, vitalitas langit dan bumi di sekitarnya seakan berdetak kencang, membuat Du Fei merasakan pelipisnya berdenyut, dan matanya yang menatap ke depan pun terasa sedikit sakit. Saat sosok-sosok tua ini muncul di dunia, aura yang sangat menakutkan langsung menyebar, membuat orang hampir ingin berlutut di tanah. Sekte Bela Diri tingkat 6. Pupil mata Du Fei langsung mengecil saat ia menatap lelaki tua yang tiba-tiba muncul. Kemudian sudut matanya mulai berkedut. Ia tak pernah menyangka Long Lingtian punya rencana licik seperti itu. Ia sudah memperhitungkan segalanya, tapi ia tak pernah menduga hal ini. Pria tua berjubah abu-abu itu berdiri di kehampaan dengan tangan di belakang punggungnya, rambut putihnya yang panjang berkibar perlahan. Namun, ia hanya berdiri di sana, dan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya tampak mendidih. Du Fei juga merasakan dengan jelas bahwa pada saat ini, hubungan antara dirinya dan vitalitas langit dan bumi tampaknya telah sepenuhnya terputus. Pria tua berjubah abu-abu ini adalah seorang master bela diri tingkat 6 sejati, dan secara kualitatif berbeda dari jiwa sisa yang pernah ditemuinya sebelumnya. Jika Du Fei hampir tidak bisa melawan jiwa sisa itu, ketika ia bertemu makhluk ini, Du Fei pada dasarnya bisa yakin bahwa ia akan mati. Terlebih lagi, kondisinya sangat buruk, dan mustahil baginya untuk terus melawan orang ini. Satu-satunya konsekuensi jika tetap di sini adalah kematian. Tetapi meskipun saya ingin melarikan diri, bisakah saya melarikan diri dari orang ini? Du Fei sedikit mengernyit, merasa geli sekaligus tak berdaya untuk sesaat. Ia tak pernah menyangka bahwa dalam sekejap, statusnya dengan Long Lingtian akan tertukar. Tak ada yang lebih menyedihkan dalam hidup ini selain ini. Tetua ketiga, basmi anak ini. Warisan Raja Pil ada di dalam dirinya. Aku harus mengekstrak jiwanya dan mendapatkan warisannya. Melihat orang ini muncul, wajah Long Lingtian langsung membaik. Ia menatap Du Fei dengan tajam, lalu berkata dengan muram. Setelah mendengar kata-kata Long Lingtian, yang disebut tetua ketiga itu melirik Du Fei dengan acuh tak acuh. Setelah beberapa saat, ia tersenyum perlahan dan berkata, kau adalah seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8 dan seorang alkemis puncak tingkat 7. Kekuatanmu dalam mengolah alkimia dan seni bela diri ini sangat kuat di kalangan generasi muda. Dan dilihat dari kekayaan ki sejatimu, jelas bahwa metode kultivasimu juga sangat tajam. Sungguh, aku sudah lama tidak melihat generasi muda sekuat ini. Mendengar ini, mata Du Fei sedikit berkedut. Sesaat kemudian, ia mengayunkan tangan kanannya, dan benih teratai es laut api langsung muncul di telapak tangannya. Kemudian tatapannya tertuju dengan hati-hati pada orang di depannya. Ramuan tingkat 5 mungkin efektif untuk seorang praktisi tingkat menengah di sekte seni bela diri, tetapi mungkin akan sangat sulit digunakan melawan seorang master sekte seni bela diri sejati. Begitu memikirkan hal ini, pikiran Du Fei kembali bergerak. Kali ini, kuali obat kuno langsung muncul di hadapannya, dan ratusan pil limbah di dalamnya langsung tersebar ke seluruh langit dan bumi. Sesulit apapun menghadapi lelaki tua ini, bisakah ia menyerah begitu saja meskipun ia bukan tandingannya? Jika ia mau menghadapinya, ia mungkin harus membayar mahal. Jika kau memberitahuku warisan Raja Pil dan menyerahkan keahlianmu sendiri, maka aku akan mengampuni nyawamu. Bagaimana setelah menatap Du Fei sejenak, tetua ketiga tersenyum perlahan dan berkata dengan tenang. Mendengar ini, Du Fei mencibir.
Meskipun dia mengakui bahwa dia bukan tandingan tetua ketiga, dia tidak sebodoh itu. Perseteruannya dengan keluarga Yun Suilong sudah mencapai titik yang tak bisa dikembalikan. Jika dia melumpuhkan dirinya sendiri, apalagi akibatnya selain kematian bahkan saat itu, bahkan jika dia ingin mati, itu tetap tidak bisa diterima. Hei, awalnya aku ingin memberimu jalan hidup demi keluarga Yun Suidu, tapi karena kau tidak tahu apa yang baik untukmu, kau tidak bisa menyalahkanku. Melihat cibiran Du Fei, tetua ketiga menghela napas penuh penyesalan, lalu ia menginjak tanah. Sosoknya langsung melesat ke arah Du Fei, dan ledakan udara langsung terdengar. Melihat ketiga tetua itu berlari ke arahnya, Du Fei mendapat ide, dan puluhan pil limbah langsung berubah menjadi cahaya dan menyambar keluar, langsung membombardir tempat yang terakhir berada. Keahlian meracik pil tingkat 8 saja tidak akan menyelamatkan hidupmu. Melihat pil-pil itu datang dengan kekuatan dahsyat, tetua ketiga tersenyum tipis, lalu perlahan mengulurkan telapak tangannya yang agak kering dan menepuknya di depan matanya. Tiba-tiba, segunung kecil energi sejati yang terkondensasi muncul dalam sekejap, lalu menghantam puluhan pil yang tak berguna itu dengan keras. Bum bum bum. Saat berikutnya, suara ledakan terus terdengar, menyebabkan vitalitas langit dan bumi di sekitarnya bergetar hebat. Melihat kemampuan alkimianya begitu mudah dipecahkan oleh Du Fei, mentalitas Du Fei sedikit goyah. Kekuatan Master Seni Bela Diri ini sungguh mengejutkan. Dibandingkan dengan Master Seni Bela Diri setengah langkah, dia berkali-kali lipat lebih kuat. Datang lagi. Saat ia mundur dengan keras, Du Fei sama sekali tidak sopan kali ini. Ia membanting tangannya dan mengumpulkan kuali obat tua itu. Ratusan pil sisa yang tersisa langsung mengembun menjadi sinar cahaya aneh, yang meledak dengan dahsyat. Pada saat ini, sosok Du Fei berubah menjadi aliran cahaya dan mundur ke belakang dalam sekejap. Melihat Du Fei menggunakan jurus nekat seperti itu, tetua ketiga tersenyum perlahan. Ia mengayunkan tangan kanannya lagi. Kali ini, energi sejatinya langsung terkumpul menjadi gunung kecil, dan melesat maju dengan ganas. Kemudian, di saat berikutnya, ratusan pil yang dilemparkan Du Fei hancur berkeping-keping. Wu Zong sungguh kuat. Melihat pemandangan ini, wajah Du Fei berubah drastis. Namun, langkah tetua ketiga tidak berhenti di situ. Setelah gunung energi sejati yang besar menghancurkan ratusan pil limbah yang dibuang Du Fei, gunung itu menyerbu Du Fei dengan kekuatan yang luar biasa. Gunung energi sejati yang menderu membawa aura tekanan yang sungguh menggetarkan hati. Meskipun serangan semacam ini hanyalah kondensasi ki sejati dan bahkan tidak menggunakan seni bela diri apapun, kekuatannya berkali-kali lebih kuat daripada seni bela diri yang digunakan oleh orang kuat yang baru saja melangkah ke dalam sekte. Orang menyebalkan. Mata Du Fei terus berkedut saat melihat pemandangan ini. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dalam-dalam dan meraih benih teratai es laut api dengan tangan kanannya. Dalam situasi ini, bahkan jika ia menunjukkan semua kartunya, ia mungkin tidak akan memiliki keuntungan. Berbunyi, merasakan krisis tingkat 2, sistem telah otomatis aktif. Disarankan agar pemilik rileks dan membiarkan sistem memobilisasi energi dalam tubuh sesuka hati. Di saat kritis, Du Fei melihat kilatan di depan matanya, dan Xiao Bai, yang hanya seukuran telapak tangan, tiba-tiba muncul. Kemudian, suara dingin langsung terngiang di benak Du Fei. Mendengar ini, Du Fei tidak sempat memikirkan mengapa ini terjadi. Ia hanya menggertakkan giginya sedikit, dan tanpa ragu, ia langsung mengendurkan kendali atas tubuhnya dan membiarkan sosoknya jatuh dari udara. Dilihat dari pengalaman masa lalu, meskipun sistem jelek ini tidak terlalu bisa diandalkan, ia masih cukup berguna pada saat-saat kritis. Saat Du Fei merilekskan tubuhnya, ia langsung merasakan hawa dingin yang luar biasa di sekujur tubuhnya, membuatnya sedikit kaku. Seketika, napas aneh keluar dari tubuhnya, menyebabkan energi langit dan bumi yang selama ini terisolasi dan tak terindra berkumpul di tempatnya. Di saat yang sama, Du Fei juga merasakan dengan sangat jelas bahwa jumlah energi sejati di dalam tubuhnya tampaknya telah melampaui batas. Rasanya jika sedikit saja energi sejati itu mengalir ke arah yang salah, ia akan meledak dan mati kapan saja. Namun, energi sejati dalam tubuhnya terus mengalir dengan kecepatan yang luar biasa. Meskipun ia tidak dapat mengendalikannya, ia dapat merasakan adanya kekuatan yang sangat dahsyat yang terus-menerus berkumpul di dalam tubuhnya. Dengung-dengung-dengung. Detik berikutnya, fluktuasi energi yang dahsyat menyebar, dan segel batu es raksasa langsung muncul di hadapan Du Fei di udara. Segel batu es ini berkali-kali lebih padat daripada saat Du Fei menggunakannya sendiri, dan aura yang terpancar darinya membuat vitalitas langit dan bumi di sekitarnya tampak membeku. Saat segel batu es itu mengeras, gunung energi sejati itu menekan dengan kuat,
dan pada saat ini, segel batu es itu melesat ke atas dengan postur yang sangat menakjubkan. Ledakan. Saat keduanya bertabrakan, gelombang dahsyat langsung menyebar, berubah menjadi gelombang angin kencang yang menyapu ke segala arah, langsung menyapu pepohonan tinggi di hutan hingga rata dengan tanah. Akibat tabrakan ini, segel batu es dan gunung Qi hampir runtuh bersamaan. Melihat serangan yang dilancarkan oleh Master Bela Diri tingkat 6 dipatahkan oleh sistem yang tidak dapat diandalkan, Du Fei tak kuasa menahan diri untuk tidak tercengang. Kapan sistem yang tidak dapat diandalkan ini menjadi begitu andal sepertinya sejak pertemuan terakhir dengan Long Aotian, dia belum pernah mengerahkan kekuatan seperti itu. Mungkinkah seperti yang dikatakan Raja Pil, semangat bela diri ini sudah mulai bangkit. Berbunyi, meskipun kau hampir tidak mampu menahan serangan lawan, fisik Tuan masih lemah dan tidak mampu lagi mengumpulkan energi dalam jumlah besar dari langit dan bumi. Sebaiknya kau segera mundur. Saat Du Fei terkejut, suara samar Xiaobai perlahan terdengar lagi di benaknya. Mendengar ini, sudut mulut Du Fei sedikit berkedut. Ia tak pernah menyangka sistem ini akan benar-benar ingin kabur. Namun, ini juga membuktikan kekuatan lawan dari sudut pandang lain, dan ia tak mampu menahan lawan sekuat itu. Meskipun Du Fei dipenuhi rasa tak berdaya, wajah tetua ketiga juga memancarkan warna aneh ketika ia melihat bahwa jurusnya, yang seharusnya menjadi pukulan mematikan, telah gagal. Setelah beberapa saat, ia menarik napas dan menatap Du Fei dengan tatapan serius untuk pertama kalinya. Seni bela diri tingkat 5 tingkat tertinggi. Aku tak percaya kau bisa menggunakan seni bela diri sekuat itu. Dengan sumber daya dari cabang keluarga Yun Sui Dumu, kau pasti tak akan memiliki kesempatan untuk menyentuh benda seperti itu. Kurasa ini yang disebut warisan Raja Pil, kan harus kuakui, bahkan orang tua ini sedikit tergoda. Namun, meskipun seni bela diri itu kuat, aku lebih mengerti daripada dirimu betapa banyak energi yang mereka konsumsi. Aku tidak percaya kau bisa menahan seranganku hanya dengan satu keterampilan bela diri. Tetua ketiga tersenyum tipis, berbalik, dan terbang ke depan. Pada saat yang sama, ia mengayunkan tangan kanannya dengan keras, dan 3 hembusan angin yang sangat tajam langsung mengembun menjadi rolet aneh, berputar ke arah Du Fei. 3 bilah pedang membelah udara. Di dalam roda yang terbentuk oleh kondensasi energi sejati, gelombang yang hampir dapat menghancurkan segalanya langsung menyebar. Meskipun seni bela diri belum digunakan, gelombang itu telah menyebabkan bercak darah muncul di kulit tangan Du Fei. Dari sudut pandang ini saja, kengerian gerakan ini sudah terlihat. Merusak. Tetua ketiga tidak memberi Du Fei waktu untuk berpikir. Ia menatap Du Fei sejenak dengan senyum tipis di matanya, lalu mengayunkan tangan kanannya dengan ganas. Pedang cahaya itu lenyap seketika, dan muncul di hadapan Du Fei sesaat kemudian, mengiris tajam ke arah tenggorokannya. Sebelum seni bela diri itu dapat digunakan, darah muncrat keluar saat Du Fei meraung. Xiaobai, cepat. Pada saat ini, Du Fei juga sangat yakin bahwa dalam menghadapi serangan seperti itu, dia pasti tidak akan memiliki kemampuan sedikit pun untuk melawan. Dia tidak ragu-ragu dan langsung berteriak. Mengaum. Saat suaranya jatuh, sisa kekuatan mental dan energi sejati di tubuhnya langsung ditarik keluar, dan di saat berikutnya, segel batu es besar lainnya menghantam ke depan. Ledakan. Kali ini, segel batu es itu tidak sekuat yang dibayangkan. Sebaliknya, segel itu hancur setelah beberapa saat di bawah tebasan roda Qi. Hampir di saat berikutnya, segel itu terus menebas ke arah tenggorokan Du Fei dengan aura yang sangat tajam. Melihat pemandangan ini, mata Du Fei menyipit, dan ia menggenggam erat pil teratai es laut api di tangannya, siap membuangnya. Saat ini, tidak ada jalan keluar lain selain bertarung sampai mati. Namun, pada saat ini, suara angin pecah tiba-tiba datang dari belakang Du Fei, dan kemudian sebuah pil dengan aura yang sangat aneh menghantam roda Qi dengan keras. Meskipun tidak ada aura yang kuat yang terpancar dari pil itu tampaknya membawa kekuatan aneh. Saat roda Qi menyentuhnya, pil itu benar-benar berhenti di udara. Melihat pemandangan ini, meskipun Du Fei tidak tahu siapa yang bergerak, ia tidak ragu-ragu dan langsung menyerap sisa energi sejati terakhir di tubuhnya. Kemudian, tubuhnya berubah menjadi aliran cahaya dan langsung mundur ke belakang. Melihat gerakannya dipatahkan dan Du Feiku mengambil kesempatan untuk pergi, wajah tetua ketiga tiba-tiba berubah. Saat berikutnya, ia melangkah maju dan ingin mengejarnya. Pada saat ini, ekspresi Long Lingtian berubah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan tenang, tidak perlu mengejar. Mendengar ini, tetua ketiga segera berbalik, menatap Long Lingtian yang ekspresinya muram, lalu dengan ragu berkata, tidak perlu mengejar. Long Lingtian mencibir dan berkata perlahan,
yang menyerang itu Yun Yuking. Tadi di Rerun Dewa Danwang, ruangnya diblokir, jadi wajar saja tidak ada yang punya cara lain. Tapi sekarang di luar, aku punya kau, tetua ketiga, untuk melindungiku. Orang itu sangat pintar, apa dia tidak punya rencana cadangan orang-orang dari keluarga Du Yunsui jauh lebih sulit dihadapi daripada yang kita bayangkan. Karena dia ingin menyelamatkan orang, kita hanya bisa pasrah. Tidak perlu memutuskan hubungan kita dengan keluarga Yun Sui Yun hanya demi Du Fei. Tapi, apa benar-benar tidak apa-apa membiarkan anak itu pergi begitu saja? Jika dia tidak mati hari ini, dia pasti akan menjadi bencana besar di masa depan. Tetua ketiga menatap ke arah Du Fei pergi sejenak sebelum berbicara perlahan. Kau pikir aku tidak tahu, tapi kalaupun begitu, itu tidak ada gunanya. Tetua ketiga, kirim aku kembali, lalu biarkan keluarga memburu Du Fei. Aku tidak percaya dia bisa lolos sampai ke ujung bumi. Ya, tetua ketiga mengangguk perlahan, lalu menatap ke arah Du Fei yang mundur dengan kasar, dengan ekspresi serius di wajahnya. Sikat, sosok Du Fei tiba-tiba mundur dengan cepat ke dalam hutan. Setelah waktu yang tidak diketahui, ia merasa bahwa pihak lain tidak mengejarnya, dan ia menghela napas lega. Kemudian ia menemukan ruang terbuka dan langsung mendarat. Du Fei juga mengerti orang-orang. Karena Long Lingtian dan ketiga tetua tidak mengejarnya, mereka mungkin tidak akan terus mengejarnya. Dan karena ia telah diselamatkan, ia tidak bisa mengabaikan mereka. Meskipun dia samar-samar dapat menebak siapa yang telah melakukan tindakan itu, dia masih merasa agak ragu dalam hatinya. Panggilan. Setelah Du Fei berdiri di sana sejenak dan mengobati lukanya, sesosok anggun perlahan jatuh dari udara. Du Fei tidak menunjukkan keterkejutan apapun saat melihat pendatang baru itu. Ia menatapnya sejenak, lalu menghela napas dan berkata dengan tenang, aku tidak menyangka kau begitu kuat. Aku meremehkanmu. Aku menyelamatkanmu karena kau layak diselamatkan. Meskipun aku, Yun Yuking, bukan orang baik, aku tidak akan tinggal diam dan melihat rekan-rekanku terpuruk. Yun Yuking tersenyum tipis, memancarkan pesona dunia lain, lalu berbicara perlahan. Mendengar ini, Du Fei tersenyum tipis. Ia tidak sebodoh itu untuk bertanya mengapa Yun Yuking memiliki tangan yang begitu kuat. Ia hanya tersenyum tipis dan berkata, kalau begitu, aku tidak akan mengucapkan terima kasih. Apa rencanamu selanjutnya? Yun Yuking tidak langsung menjawab. Ia menatap Du Fei sejenak, lalu kilatan aneh melintas di matanya. Setelah beberapa saat, ia menoleh ke samping dan tersenyum tipis. Karena aku sudah mendapatkan apa yang kuinginkan, aku akan kembali ke ibu kota kekaisaran. Lagi pula, keluarga Yun Sui Yun bukanlah ember besi, dan aku tidak bisa pergi terlalu lama. Baiklah, kalau begitu, aku tidak akan banyak bicara. Semoga perjalananmu menyenangkan. Du Fei menghela napas dan tersenyum tipis. Bagaimana denganmu? Yun Yuking ragu sejenak sebelum berbisik. Aku. Du Fei menyentuh hidungnya dengan tangannya, lalu menggelengkan kepalanya perlahan setelah beberapa saat. Awalnya aku ingin pulang, tapi sekarang sepertinya aku tidak punya waktu untuk pulang, karena aku harus pergi ke utara jauh. Utara jauh. Yun Yuking sedikit terkejut, dan ada sesuatu yang aneh di matanya saat dia menatap Du Fei. Di ujung utara dinasti Daan, terdapat pegunungan tinggi di mana-mana, dan tertutup salju tebal sepanjang tahun. Karena situasi ini, dinasti Daan sama sekali tidak peduli dengan daerah itu. Meskipun terdapat beberapa kota di sana, dinasti Daan hanya secara simbolis menugaskan beberapa orang untuk menjaganya. Mengenai apakah mereka benar-benar pergi ke sana, tidak ada yang peduli sama sekali. Terlebih lagi, karena terletak di daerah pegunungan yang tandus, pada dasarnya tidak ada pasukan besar yang menyusup ke utara jauh. Karena dua alasan ini, utara jauh tampak seperti tempat yang tak terkendali dan tak seorang pun peduli, dan kekacauannya bahkan lebih parah daripada yang terjadi di kota ular langit. Apakah kamu benar-benar ingin pergi ke sana? Setelah ragu sejenak, Yun Yuking melanjutkan. Ya, Du Fei mengangguk pelan. Jika aku ingin mengolah sesuatu dari Dao Ibel S10 arah yang telah kuperoleh, aku harus menemukan es misterius milenium dan menyerap esensinya ke dalam tubuhku. Dan kurasa es misterius milenium mungkin hanya ditemukan di utara jauh, kan? Du Fei tidak mengatakan bahwa dia telah memperoleh petunjuk tentang pil teratai es, tetapi memberikan alasan lain. Begitu ya, kalau begitu aku tidak akan menghentikanmu. Awalnya, aku ingin mengajakmu untuk tinggal sementara di keluarga Yun Sui Yunku jika kau tidak keberatan. Dengan statusku, meskipun aku tidak bisa membiarkanmu menjadi tetua keluarga Yun Sui Yunku, tidak akan ada yang berani menindasmu, termasuk keluarga Yun Sui Long. Yun Yuking terdiam sejenak sebelum akhirnya tersenyum tipis. Mendengar ini, mulut Du Fei sedikit berkedut. Setelah beberapa saat,
Ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, saya menghargai kebaikan Nona Yun. Keluarga Yun Suilong dan saya telah lama berselisih. Bahkan raksasa di balik keluarga Yun Suilong dan saya berada dalam situasi hidup atau mati. Jika saya tinggal sementara di keluarga Yun Suyun Anda, itu hanya akan merugikan Anda. Tidak ada fluktuasi dalam suara Du Fei, dia hanya menyatakan fakta dengan tenang. Dendam macam apa yang kau miliki dengan keluarga Yun Suilong? Ekspresi Yun Yuking sedikit berubah, lalu ia berbisik setelah beberapa saat. Meskipun ia tahu Du Fei dan keluarga Yun Suilong memiliki dendam yang mendalam, ia tidak mengerti apa yang membuat pemuda yang acuh tak acuh ini begitu keras kepala. Benci. Du Fei tersenyum tipis, lalu berkata perlahan, itu bukan kebencian, itu hanya balas dendam. Orang-orang dari keluarga Yun Suilong telah menyebabkan kehancuran seluruh keluargaku. Aku akan menghancurkan seluruh klan mereka. Suara Du Fei datar, begitu datar sehingga terkesan tanpa emosi, hanya menyatakan fakta sederhana. Namun, justru kedataran inilah yang membuat orang-orang seperti Yun Yuking terkesiap. Setelah menatap kosong ke arah Du Fei sejenak, Yun Yuking menghela napas pelan dan berkata, kekuatanmu terlalu lemah. Meskipun kau sangat berbakat, keluarga Yun Suilong sekarang samar-samar menjadi pemimpin dari 5 keluarga Yun Sui. Keluarga Yun Suilong penuh dengan master. Belum lagi yang lain, bahkan Long Aotian sudah dikenal sebagai yang terbaik di antara generasi muda di ibu kota kekaisaran. Terlebih lagi, dia juga memuja seorang master kuat dari sekte Junwu sebagai gurunya. Sebagai kepala 2 keluarga, orang biasa bukanlah tandingannya. Meskipun dia hanya seorang master seni bela diri setengah langkah sekarang, kekuatan bertarungnya pada dasarnya dapat menyaingi master seni bela diri tingkat 6 tingkat rendah. Jika kau ingin membalas dendam pada keluarga dan orang seperti itu, aku khawatir. Aku tahu. Du Fei tersenyum tipis. Ia menatap Yun Yuking dalam-dalam, lalu berkata perlahan, namun, kurasa kau mungkin tidak tahu bahwa setahun yang lalu, aku, Du Fei, hanyalah orang tak berguna yang bahkan tak bisa berkultivasi hingga tingkat ketiga penempaan tubuh. Tak ada orang yang kuat sejak awal. Bahkan seseorang sekuat Long Aotian pun mulai dari tingkat pertama penempaan tubuh. Meski begitu, meskipun kau lebih kuat dari Long Aotian, keluarga Yun Suilong punya banyak orang kuat. Apakah kau mencoba membujukku untuk menyerah pada balas dendam? Du Fei tersenyum tipis mendengar kata-kata Yun Yuking, lalu menatap wajahnya yang agak pucat dan berkata dengan suara berat. Mendengar ini, Yun Yuking juga sedikit tertegun, dan kemudian dia sedikit linglung. Dengan kepribadiannya, kapan dia akan begitu peduli pada orang luar? Pikiran samar ini terlintas di benak Yun Yuking. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata dengan ringan, tidak, hanya saja kita sudah saling menyukai selama ini. Aku tidak ingin membujukmu, tapi untuk memberitahumu apa yang akan kau hadapi jika kau ingin balas dendam. Aku, Du Fei, pernah berkata, jika para dewa menghalangi jalanku, aku akan membasmi para dewa. Jika para Buddha menghalangi jalanku, aku akan membasmi para Buddha. Jika surga menghalangi jalanku, aku akan menelan surga. Sumpah yang kuucapkan hari itu masih kuingat. Aku tak pernah melupakannya siang dan malam. Du Fei perlahan mengangkat kepalanya, menatap Yun Yuking, lalu berbicara perlahan, berhenti sejenak untuk setiap kata. Mendengar ini, secercah cahaya melintas di mata Yun Yuking. Setelah beberapa saat, ia perlahan menggelengkan kepalanya dan berkata, karena kau sudah membuat keputusan ini, maka aku tidak akan banyak bicara. Kau telah banyak membantuku kali ini. Jika ada sesuatu di masa depan yang membutuhkan bantuanku, aku akan melakukan yang terbaik semampuku. Setelah kita berpisah, berhati-hatilah. Keluarga Yun Suilong pasti akan mengerahkan orang-orang kuat untuk memburumu. Jika kau ingin pergi ke utara jauh, cepatlah. Jika kau tidak memiliki kekuatan sekte bela diri atau sekte dan, lebih baik jangan kembali dan membalas dendam. Karena tanpa kekuatan ini, akhirmu hanya satu kata, kematian. Dan bahkan jika kau memiliki kekuatan ini, kau harus ingat, fondasi keluarga berusia 1000 tahun tidak sesederhana yang kau pikirkan. Hati-hati dan jaga dirimu. Setelah selesai berbicara, Yun Yuking tidak lagi menatap Du Fei, melainkan melangkah ke tanah. Di hadapan Du Fei, ia telah berubah menjadi sosok ungu. Sesaat kemudian, sosoknya menghilang ke langit. Du Fei menarik napas perlahan saat melihat Yun Yuking tiba-tiba menghilang. Tiba-tiba, aroma samar memenuhi hidungnya, sedikit menenangkan pikirannya. Ia dan Yun Yuking memiliki hubungan yang biasa saja meskipun mereka telah bersama sepanjang perjalanan, mereka tidak banyak mengobrol. Namun saat ini, bahkan Du Fei, meskipun lambat, tampaknya merasakan suasana aneh di antara mereka. Wanita, Du Fei tersenyum tipis,
tetapi sesaat kemudian ia membuang jauh-jauh ide itu dari benaknya. Saat ini, ia tidak punya waktu dan tenaga untuk memikirkan hal-hal ini. Masih banyak yang harus ia lakukan. Du Fei segera menenangkan emosinya, tetapi tanpa ragu-ragu, ia langsung mengenali lokasi kota Tianxie dan melaju kencang seharian. Setelah memastikan Long Lingtian dan yang lainnya tidak akan terus mengejarnya, ia menemukan sebuah gua rahasia dan bergegas masuk. Panggilan. Di dalam ruang bawah tanah, Du Fei perlahan duduk bersila. Setelah beberapa saat, tubuhnya sedikit bergetar, dan ia memuntahkan seteguk busa darah hitam. Kali ini, meskipun ia berhasil selamat, luka-luka di tubuhnya sangat serius. Jika bukan karena sistem yang tidak dapat diandalkan, ia pasti sudah mati kali ini. Setelah mengatur napasnya perlahan-lahan selama beberapa saat, membiarkan kekuatan mental dan energi sejatinya pulih sedikit, lalu dengan santai menelan beberapa pil, Du Fei perlahan menarik napas dan berbisik, "Xiao Bai, keluar." Ya, mengikuti suara Du Fei, Xiao Bai, yang seukuran telapak tangan, perlahan muncul di depannya, dengan sayap di belakangnya sedikit berkedip, membuatnya tampak cukup lincah. Ia menyipitkan mata dan menatap benda di depannya, yang merupakan roh bela diri yang disebutkan oleh Raja Dan. Meskipun Du Fei tidak sepenuhnya percaya bahwa benda ini benar-benar memiliki kecerdasan, semua yang terjadi sebelumnya tampaknya telah menjelaskan hal ini secara samar. Setelah ragu sejenak, Du Fei berkata dengan tenang, "Bagaimana keadaanmu sekarang? Kau benar-benar bisa memobilisasi energi sejati dalam tubuhku." Mendengar Du Fei berbicara, wajah Xiao Bai tampak memancarkan keraguan manusia, lalu ia berkata dengan sedikit kesulitan, "Tuan." Xiao Bai tidak mengerti apa maksud Tuan. Xiao Bai ini bukan sistem lagi. Du Fei mengerutkan kening, lalu tersenyum tipis. Menurut Raja Pil, ia pernah membuat beberapa kesalahan saat menggunakan benda ini sebelumnya, itulah sebabnya benda ini menjadi sangat mekanis. Sifat mekanis ini kemungkinan besar disebabkan oleh dua kehidupannya sebagai manusia, sehingga roh bela diri terwujud dengan cara yang paling mudah dipahami. Jika ada orang lain yang memiliki roh bela diri, ia pasti tidak akan muncul seperti ini. Bahkan penampilan Xiao Bai saat ini kemungkinan besar disebabkan oleh keinginan bawah sadarnya sendiri. Dengan kata lain, benda ini awalnya memiliki kecerdasan, tetapi saat ini, kecerdasannya hanya tumbuh sedikit. "Lupakan saja, aku tidak peduli lagi padamu." Du Fei tidak punya solusi lain untuk hal semacam ini. Setelah ragu sejenak, ia berbisik, "Kau sudah memasukkan gulungan kuno Raja Pil ke dalam sistem, kan? Katakan padaku, ramuan apa yang bisa memulihkan kekuatan Su paling cepat? Aku masih ada urusan, dan aku tidak punya waktu untuk disia-siakan di sini. Ingat, gunakan ramuan yang kumiliki. Aku tidak punya waktu untuk keluar dan mencarinya. Mengerti?" "Ya." Xiao Bai mengangguk pelan, lalu setelah beberapa saat, ia merentangkan jari-jarinya dan menekan pelipisnya yang kecil. Setelah beberapa saat, ia menunjukkan ekspresi serius dan berkata perlahan, "Tuan, sebenarnya tidak ada apapun di simpanan Anda yang cocok untuk Anda meramu pil sekarang. Namun, saya punya saran." Menjelaskan, memurnikan biji teratai es laut api tidak hanya akan memulihkan kekuatanmu, tetapi juga akan meningkatkan kekuatanmu secara signifikan, Tuan. Memurnikan biji teratai es laut api. Metode pencampuran pil. Du Fei berkonsentrasi pada pil yang melayang di depannya dan tak kuasa menahan diri untuk menjilat bibirnya sedikit. "Tahukah kamu, benda ini adalah ramuan kualitas terbaik yang dimilikinya, dan karena benda ini adalah keajaiban alam, dan khasiatnya sesuai dengan 10 arah es setan dao yang dia praktikkan, Du Fei yakin bahwa jika dia dapat menggunakan metode pil campuran untuk memurnikannya ke dalam tubuhnya, dia mungkin akan mendapatkan banyak manfaat. Namun, jika kau ingin memurnikan benda ini, kau butuh banyak cara. Lagi pula, energi yang terkandung dalam ramuan tingkat 5 ini mungkin bukan sesuatu yang bisa kau tangani secara langsung dengan kekuatanmu saat ini. Untuk memproses energi ini dan membuatnya tersedia untuk saya gunakan pada saat terakhir, tampaknya saya masih membutuhkan banyak cara. Xiao Bai, apa yang kubutuhkan untuk meningkatkan tingkat keberhasilan pemurnian biji teratai es laut api?" Du Fei dengan santai menyimpan biji teratai es laut api lalu berbicara dengan ringan. "Kita perlu menyempurnakan pil pelindung jantung. Ramuan yang dibutuhkan adalah rumput jantung dan paru-paru, bisa 100 ular, kristal kalajengking naga laut api, giok es Tianshan, metode penyempurnaannya." Xiao Bai memejamkan mata sejenak, lalu berbicara perlahan. Saat Xiao Bai berbicara, wajah Du Fei sedikit berkedut. Sekarang setelah ia memiliki pengalaman sebagai Raja Pil dalam alkimia, ia tentu mengerti apa yang Xiao Bai bicarakan. Ia juga tahu bahwa untuk mendapatkan benda-benda ini, harganya mungkin akan tinggi. Setelah ragu sejenak,
Du Fei perlahan menggelengkan kepalanya. Bagaimanapun, utara jauh-jauh lebih berbahaya daripada kota ular langit. Jika dia pergi ke sana, dia pasti harus memurnikan benih teratai es lautan api. Baru setelah itu dia akan memiliki kartu truf tambahan. Lagi pula, belum lagi bahayanya utara jauh, bahkan pengejaran keluarga Yun Suilong pun tak bisa diabaikannya. Begitu Du Fei memutuskan langkahnya, ia tidak ragu-ragu. Ia dengan santai mengeluarkan ramuan yang dibawanya dan kuali obat kuno, lalu mulai memurnikan eliksir dengan cepat. Dengan pengalamannya sebelumnya, tingkat keberhasilan dan kecepatan Du Fei dalam memurnikan eliksir sangat tinggi. Dalam waktu kurang dari setengah hari, Du Fei telah memurnikan eliksir yang dibutuhkan untuk memulihkan kekuatannya. Meskipun efek eliksir ini rata-rata, setidaknya eliksir ini dapat mengembalikan kekuatan Du Fei sedikit demi sedikit ke kondisi puncaknya. Du Fei perlahan duduk bersila, dan tangannya dengan cepat berubah menjadi segel. Saat ia bergerak, udara di sekitarnya berangsur-angsur menjadi lebih dingin dan suram. Seiring latihan Du Fei semakin mendalam, pil yang melayang di depannya perlahan masuk ke mulutnya, lalu berubah menjadi kekuatan obat murni, mengalir ke seluruh tubuhnya. Di bawah pelatihan semacam ini, sekitar 3 hari berlalu dengan lambat, dan napas Du Fei berangsur-angsur menjadi kabur. Panggilan. Du Fei menghela napas panjang dan terengah-engah, lalu terkekeh pelan. Setelah hampir 3 hari berlatih, meskipun kekuatan mentalnya belum pulih sepenuhnya karena berbagai alasan, Qi-nya telah kembali ke kondisi puncaknya. Meskipun luka-luka di tubuhnya belum pulih, luka-luka itu hampir tidak dapat ditekan. Dan selanjutnya, apa yang harus saya lakukan adalah menemukan bahan obat yang dibutuhkan untuk menyempurnakan pil pelindung jantung. Namun, Du Fei tahu bahwa ramuan obat ini seharusnya dapat ditemukan di kota Tianxie. Lagi pula, setelah tiba di kota Tianxie, saya masih punya beberapa urusan yang harus diselesaikan dengan beberapa orang. Siapapun yang memiliki hubungan dengan keluarga Yun Suilong tidak akan dibiarkan begitu saja. Pikiran-pikiran ini terlintas di benaknya, dan sesaat kemudian, Du Fei menghentakkan kakinya ke tanah, dan tubuhnya langsung melesat ke puncak pohon. Tubuhnya langsung berubah menjadi aliran cahaya dan melesat menuju kota Tianxie. Ketika Du Fei tiba di kota Tianxie lagi, hari sudah siang. Saat memasuki kota, ia menemukan sesuatu yang agak aneh. Suasana di kota Tianxie, yang biasanya terasa aneh, menjadi agak hangat hari ini, dan hampir semua orang berbondong-bondong ke aliansi bisnis Tianxie. Hehehe, ini benar-benar menarik. Sekte hantu jahat telah dihancurkan, Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam bergabung dan menyatakan perang terhadap aliansi pedagang ular langit. Tepat ketika Du Fei sedikit mengernyit, orang-orang yang lewat sudah membicarakannya dengan penuh semangat. Pertarungan mendengar ini, Du Fei hanya bisa sedikit mengernyit. Lagi pula, Dan Dingtian memiliki kekuatan dan Zong setengah langkah, sementara Ksatria Angin Hitam dan Sekte Yin Feng tidak memiliki ahli dengan kekuatan seperti itu. Bagaimana mungkin mereka menyerang dengan gegabah? Tapi setelah dipikir-pikir lagi, Du Fei mengerti. Dan Dingtian telah memperoleh metode kultivasi spiritual. Jika diberi waktu untuk berkultivasi, dia pasti bisa menembus dan mencapai ranah dan Zong tingkat rendah tingkat 6. Pada saat itu, kota Tianxie kemungkinan besar akan menjadi dunianya. Yin Li, Hei Qi, dan yang lainnya pasti sudah memahami hal ini, itulah sebabnya mereka bertindak sekarang. Lagi pula, jika mereka tidak bertindak sekarang, semuanya akan berakhir nanti. Du Fei tidak merasakan apa-apa tentang perang ini. Meskipun sebelumnya ia pernah menjalin hubungan kerja sama dengan aliansi pedagang ular langit, ia tidak peduli apakah aliansi itu akan hancur. Tentu saja, jika Dan Dingtian bersedia bekerja sama dengannya dan menyelesaikan masalah ini, Du Fei tentu saja tidak akan keberatan sama sekali. Konon, pemimpin aliansi pedagang Tianxie, Dan Dingtian, memiliki kekuatan setengah langkah Dan Zong. Dengan kekuatan seperti itu, aku khawatir orang biasa takkan mampu melawannya, kan? Hehe, kalau kau bilang begitu, kau meremehkan Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam. Sekte Yin Feng mengundang 2 tetua dari suatu tempat, yang menyebut diri mereka tetua kiri dan tetua kanan. Meskipun keduanya hanya seniman bela diri puncak tingkat 7, ketika mereka bergabung, kekuatan mereka pada dasarnya bisa menyaingi seorang master bela diri setengah langkah. Dengan 2 orang ini, Dan Dingtian mungkin akan menderita. Kau tahu, meskipun aliansi pedagang Tianxie kuat, sebagian besar personel mereka sedang pergi. Sekarang mereka sedang berperang dengan Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam, mereka secara alami berada dalam posisi yang sangat tidak menguntungkan dalam hal jumlah orang kuat. Kau benar juga, lihat saja bagaimana semua orang dari aliansi pedagang ular langit berkumpul di markas.
Sepertinya aliansi pedagang ular langit sedang dalam masalah kali ini. Hanya karena sekte hantu jahat telah dihancurkan, hal seperti itu bisa terjadi. Sepertinya perpecahan kekuatan di kota Tianxie pada akhirnya akan berakhir. Pihak manapun yang memenangkan kemenangan terakhir kemungkinan besar akan menjadi kekuatan dominan. Kurasa 3 dinasti besar atau bahkan rumah jenderal di dekatnya tidak akan mampu menangani ini. Hei, apa hubungannya ini dengan kita? Siapapun yang berkuasa, kita tetap yang memegang kendali. Ngomong-ngomong, kalau ada acara bagus, ayo kita tonton. Ini jauh lebih seru daripada acara besar. Mendengar informasi yang sangat rinci ini, Du Fei terdiam sejenak, lalu mengerutkan kening. Awalnya, ia tidak terlalu takut kedua belah pihak akan bergabung, tetapi sekarang setelah dua tetua kiri dan kanan muncul, ia harus berhati-hati. Lagi pula, dia belum bisa mengerahkan seluruh kekuatannya sebagai seorang alkemis saat ini. Mengandalkan kekuatannya sebagai seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8, bahkan jika dia memiliki seni bela diri tingkat tertinggi untuk menutupi kekurangannya saat ini, mungkin tidak akan menjadi masalah baginya untuk menghadapi seniman bela diri tingkat puncak tingkat 7. Namun, jika dia menghadapi orang kuat yang baru saja memasuki sekte di tengah jalan, akan ada beberapa masalah. Jadi, tampaknya kali ini saya tidak punya pilihan selain bergabung dengan aliansi pedagang Tianxie. Memikirkan hal ini, Du Fei tidak lagi menyembunyikan sosoknya. Ia melangkah ke tanah dan langsung bergegas menuju markas kamar dagang Tianxie. Karena ia sudah memutuskan untuk bergabung dengan Danding Tian, tentu saja akan jauh lebih baik untuk datang lebih awal daripada terlambat. Kali ini, Du Fei telah mengambil keputusan. Entah itu sekte Yin Feng atau Ksatria Angin Hitam, ia akan mengusir mereka dari kota Tianxie. Jika bukan karena orang-orang buta ini, Longling Tian pasti sudah dihancurkannya di Rerun Dewa Danwang. Mengapa ia masih tinggal sampai sekarang, menyebabkan begitu banyak masalah. Rumah besar markas besar aliansi pedagang Tianxie tak lagi semarak seperti dulu. Sebaliknya, suasananya dipenuhi pertumpahan darah yang dahsyat. Pasukan pembasmi telah mengepung tempat itu. Di dalam markas besar aliansi pedagang Tianxie, sejumlah besar pasukan juga telah bersiap, seolah-olah mereka siap berperang kapan saja. Karena kedua belah pihak memahami bahwa pertempuran ini tidak hanya akan menentukan masa depan kota Tianxie, tetapi juga bahwa pihak yang kalah kemungkinan besar akan dibantai oleh pihak lain. Oleh karena itu, tidak ada yang ragu-ragu. Saat ini, tidak ada yang bisa dikatakan selain membasmi. Fondasi sekte Yin Feng sungguh luar biasa. Jika kedua tetua ini ditempatkan di luar, mereka pasti bisa membangun kekuatan yang luar biasa besar. Ya, menurutku, hal yang paling menakjubkan tentang sekte Yin Feng adalah mereka menyembunyikan kedua orang kuat ini selama bertahun-tahun dan baru melepaskan mereka di saat kritis ini. Kerahasiaan ini sungguh luar biasa. Jika Danding Tian tahu tentang ini sebelumnya, dengan kelicikannya, dia pasti sudah punya rencana cadangan sejak lama. Tapi Danding Tian, bagaimanapun juga, adalah seorang ahli Danzong setengah langkah. Dia satu-satunya ahli Danzong setengah langkah di kota Tianxie. Jika orang sekuat itu begitu kejam hingga mengabaikan orang-orang di bawah dan ingin melarikan diri, tak seorang pun akan bisa menghentikannya. Dan saat itu, Yin Li dan yang lainnya yang akan pusing, kan? Di tengah hiruk-pikuk diskusi, pandangan semua orang tertuju pada jalan panjang di depan markas aliansi pedagang ular langit, masing-masing mata dipenuhi antisipasi. Tidak seperti perjalanan sebelumnya ke Rerun Dewa Raja dan, di mana hampir semua orang yang masuk telah tewas, hanya sedikit yang memperhatikan atau menyebutkannya. Namun, orang-orang ini telah mengantisipasi bentrokan ini entah sudah berapa lama. Lagi pula, mereka tidak ikut campur dalam keributan, dan menyaksikan orang lain bertarung sampai mati adalah pengalaman yang sangat memuaskan. Dalam situasi ini, di tengah jalan panjang, sejumlah besar orang dari sekte Yin Feng perlahan melindungi ketiga orang tersebut. Ketiganya berdiri dengan tangan di belakang punggung mereka di depan markas besar aliansi bisnis ular langit, masing-masing dengan ekspresi yang sangat tenang. Di antara ketiga orang itu, pria di tengah berwajah tenang dan tegas, sementara dua pria tua di sebelah kiri dan kanannya mengenakan jubah putih. Mereka tampak sangat mirip dan jelas merupakan sepasang saudara. Dan kedua orang ini sebenarnya adalah tetua kiri dan kanan. Pada saat ini, aura yang luar biasa terpancar dari mereka berdua. Bahkan Yin Li sedikit lebih rendah dari mereka. Pada saat ini, para tetua kiri dan kanan yang disebut-sebut memusatkan pandangan mereka ke markas besar aliansi pedagang ular langit di depan mereka, dengan kilatan cahaya redup sesekali berkedip di mata mereka. Dengan kemampuan dan visi mereka,
mereka secara alami dapat melihat betapa banyak sumber daya material dan finansial yang telah dikumpulkan aliansi pedagang ular langit selama bertahun-tahun. Meskipun, bagi makhluk seperti mereka, sumber daya material dan finansial tidak terlalu menarik, tetapi bagi Sekte Yin Feng tempat mereka berada, itu sangat penting. Bagaimanapun, mereka berdua adalah anggota Sekte Yin Feng. Melihat sepotong daging gemuk sebesar itu masuk ke mulut mereka, mereka tentu saja sangat senang. Hahaha, dengan kedua tetua di sini, aliansi pedagang ular langit pasti akan hancur hari ini. Sesuai perjanjian dengan Master Sekte Yin, setelah aliansi pedagang ular langit hancur, 70% keuntungannya akan menjadi milik Sekte Yin Feng. Kebuntuan itu berlangsung beberapa saat sebelum sekelompok besar ksatria angin hitam tiba dalam sekejap. Sang pemimpin melompat dari kudanya, matanya perlahan menyapu kedua tetua di kiri dan kanan, lalu tertawa terbahak-bahak. Saat berbicara, secercah kebencian terpancar di mata Heisi. Ia tidak terlalu tertarik pada uang dan persediaan yang paling menarik baginya adalah apa yang ditemukan dan Dingtian di Rerun Dewa Raja dan. Lagi pula, betapapun berharganya sesuatu, itu tidak ada artinya dibandingkan dengan metode mental yang dapat mengarah pada terobosan. Meskipun Heisi juga tahu bahwa apa yang diperoleh dan Dingtian pastilah metode pengembangan kekuatan mental, hal ini tidak menghalangi keserakahannya, karena dia juga mengerti bahwa selama dia bisa mendapatkan metode ini, dia secara alami akan memiliki saluran untuk menukarnya dengan apa yang dia inginkan. Haha, Bos Hei sungguh murah hati. Bahkan aku, Yin, tak bisa berjanji seperti itu. Kalau begitu, Sekte Yin Fengku tak akan menolak. Setelah kita menghancurkan aliansi pedagang Tianxie, Bos Hei akan menjadi prioritas dalam segala hal. Menatap Heisi sejenak, Yin Li menyadari para tetua di kedua belah pihak tak berbicara, tetapi ia tertawa terbahak-bahak ke arah langit dan berbicara dengan lantang. Hehehe, Master Sekte Yin memang orang yang cepat tanggap. Kalau begitu, aku, Hei, akan dengan hormat mematuhi perintahmu. Heisi juga membungkuk sedikit, lalu melambaikan tangannya dengan garang. Ratusan ksatria angin hitam yang mengikutinya, beserta 6 pemimpin lainnya, langsung bubar dalam sekejap, membentuk pengepungan besar bersama orang-orang dari Sekte Yin Feng. Yin Li mengangguk pelan setelah memperhatikan tindakan Heisi. Kemudian tatapannya tertuju pada markas besar aliansi pedagang ular langit. Ia lalu perlahan melambaikan tangannya dan berkata, karena semua orang sudah di sini, mari kita hancurkan aliansi pedagang ular langit hari ini. Ledakan, seraya teriakan ganas dan menyeramkan perlahan menyebar, pasukan koalisi Sekte Yin Feng dan ksatria angin hitam tiba-tiba menyerbu bagai air pasang. Suara teriakan dan pembasmian langsung bergema di seluruh dunia, dan aura pembasmi di langit hampir membekukan udara di sekitar mereka. Melihat pertempuran yang terjadi hampir dalam sekejap itu, raut wajah banyak penonton sedikit berubah, karena mereka semua paham, kalau mereka ada di medan pertempuran seperti itu, mereka bisa saja diserbu oleh kerumunan orang dalam hitungan detik. Menghadapi serangan gabungan dari Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam, tim prajurit dari aliansi pedagang ular langit segera menyerbu dengan kecepatan tinggi, dan kemudian kedua aliran orang itu bertabrakan dengan keras. Setiap saat, darah berceceran, setiap saat, ada aura pembasmi di udara, dan setiap saat, seseorang jatuh ke tanah, berkedut tak henti-hentinya. Kedua tetua, sepertinya kalian harus bertindak selanjutnya. Kita tidak punya banyak waktu untuk berlama-lama di sini. Menatap kebuntuan pertempuran, Yin Li mengerutkan kening perlahan, lalu berbicara ringan kepada kedua tetua di sampingnya. Karena Master Sekte sudah bicara, kita berdua tulang belulang tua ini tidak bisa hanya duduk diam di sini dan menunggu. Namun, Master Sekte tidak boleh lupa bahwa kita harus berurusan dengan Dingtian pada akhirnya. Aku yakin selama kita bisa menangkap orang tua itu, kita pasti akan tahu trik untuk melangkah ke ranah sekte setengah langkah. Tetua kiri menyeringai, lalu berbicara dengan nada sinis. Aku akan mengikuti instruksi kedua tetua. Yin Li juga tersenyum tipis. Meskipun sedikit antusias, kedua tetua itu juga anggota Sekte Yin Feng. Setelah mendapatkan rahasianya, bukankah mereka akan meneruskannya kepadanya? Baiklah, biarkan orang-orang tak berguna ini datang. Apa yang bisa kita lakukan dengan murid sekte biasa? Tetua sebelah kanan melirik tetua lain yang berdiri di belakangnya dan berkata dengan ringan. Ya, ayo semuanya. Yin Li mengangguk pelan, lalu memberi isyarat ke belakangnya. Seketika, para tetua itu terbang keluar satu persatu, dan seni bela diri yang sangat kuat langsung membombardir gerbang dan jalan setapak. Keluar dari sini. Aliansi pedagang ular surgawiku bukan tempat di mana kalian, sekelompok orang menyebalkan, bisa keluar masuk sesuka hati.
Tepat ketika seni bela diri yang sangat kuat itu hendak menghantam barisan depan aliansi pedagang Tianxie, tiba-tiba, gelombang mental yang sangat kuat langsung menyebar dari markas besar aliansi pedagang Tianxie, lalu menghantam barisan depan seni bela diri tersebut. Tiba-tiba, angin kencang bertiup, menghantam orang-orang di sekitarnya hingga jatuh ke tanah. Saat kekuatan mental yang dahsyat menyapu, sesosok dengan aura yang sangat mengesankan melintas di atas markas aliansi pedagang ular langit. Kemudian, tatapan dinginnya jatuh pada dua tetua di kiri dan kanan, dan berkata perlahan, keduanya pasti tetua tertinggi Sekte Yin Feng. Aku hanya tidak mengerti mengapa kalian berdua meninggalkan kehidupan damai kalian dan dengan gegabah ikut campur dalam perselisihan antar generasi muda. Apa kalian tidak takut menendang besi dan jatuh hingga mati? Hehehe, dan Ding Tian, kau tak perlu berpura-pura menjadi pemimpin aliansi di depan kami, kan? Kalau kau mau menyalahkan orang lain, kau hanya bisa menyalahkan dirimu sendiri karena mendapatkan keuntungan sebesar itu di Rerundewa Danwang. Jika kau serahkan semua keuntungan yang kau dapatkan di Rerundewa Danwang sekarang, dan menganggap aliansi pedagang Tianxie sebagai pengikut Sekte Yin Fengku di masa depan, bukan tidak mungkin bagi kami untuk mundur sekarang. Tetua Zuo tertawa aneh dan berkata dengan nada sarkastis. Sepertinya kita tidak bisa menyalahkan Lunar Li karena tidak tahu malu. Dengan dua tetua agung yang tidak tahu malu seperti itu, bahkan jika dia punya wajah seperti itu, dia pasti sudah dipatahkan oleh kalian sejak lama, kan? Dan Ding Tian tersenyum tipis, lalu melembutkan nadanya. Pengadilan kematian. Dasar hantu tua, kau mencari kematianmu sendiri, jadi jangan salahkan kami. Kedua Lao Zhang saling berpandangan, menghentakkan kaki di tanah, dan langsung melayang ke udara. Aura yang sangat menakjubkan langsung menyebar dari tubuh mereka, dan sedikit menyaingi aura dan Ding Tian yang sangat kuat. Dan Ding Tian, jangan berpikir bahwa hanya karena kau adalah pembangkit tenaga listrik setengah langkah dan Zong, kami berdua akan takut padamu. Selama kau bukan pembangkit tenaga listrik tingkat sekte, maka di hadapan kami, kau hanyalah itu. Tetua yang tepat tersenyum tipis dan berbicara perlahan. Karena kau begitu percaya diri, izinkan aku memberitahumu seberapa besar perbedaan di antara kita. Mendengar ini, dan Ding Tian tersenyum dingin, lalu mengayunkan tangannya, dan kekuatan mentalnya langsung menyebar. Mulailah. Melihat dan Ding Tian beraksi, para tetua di kedua belah pihak saling berpandangan dan secara bersamaan mengalirkan energi sejati mereka ke seluruh tubuh. Energi sejati di dalam diri mereka berdua menyatu dan berkumpul dengan erat. Meskipun mereka masih belum mampu menandingi momentum dan Ding Tian, mereka juga tidak jauh lebih lemah. Bum bum bum. Tiga sosok bertabrakan dengan sengit di udara, langsung memicu gelombang energi langit dan bumi yang dahsyat dan terus memancar keluar. Namun, meskipun merupakan pembangkit tenaga listrik setengah langkah dan Zong, dan Ding Tian tampaknya tidak mendapatkan banyak keuntungan melawan kekuatan gabungan tetua kiri dan kanan. Meskipun tidak dirugikan, ia tidak mampu mempertahankan diri dari kekuatan-kekuatan dahsyat di bawah. Aliansi pedagang ular langit, yang sudah kekurangan prajurit tangguh, langsung dikalahkan oleh kekuatan gabungan Sekte Yin Feng dan Ksatria Angin Hitam. Melihat pemandangan ini, Yin Li dan He Shi saling berpandangan dan tersenyum. Bagaimanapun, dalam situasi ini, bahkan dan Ding Tian, yang merupakan orang kuat setengah langkah dan Zong, akan tak berdaya. Sepertinya kita juga harus melakukannya. Yin Li tersenyum sinis dan berkata dengan suara berat. Hehehe, kita juga harus memberitahu dan Ding Tian bahwa tidak ada gunanya menyinggung kita berdua. Silakan saja. He Shi juga tertawa terbahak-bahak dan berkata, haha. Maaf, tapi sepertinya kalian berdua harus bangun dari mimpi indah kalian sekarang. Tepat ketika Yin Li dan He Shi saling memandang dan tersenyum, sebuah suara yang terdengar seperti senyuman, bukan tawa, tiba-tiba terdengar. Saat suara itu terdengar, Yin Li dan He Shi tiba-tiba membeku, lalu dengan ekspresi tak percaya, mereka perlahan menoleh. Du Fei, aku melihat sesosok tubuh berdiri sendirian di tembok tinggi di belakang mereka berdua, dengan kedua tangannya di belakang punggung, menatap ke bawah ke arah mereka, seolah-olah dengan sedikit rasa jijik. Tapi tatapan seperti ini membuat ekspresi Yin Li dan He Shi berubah drastis dalam sekejap. Basmi dia. Namun, keduanya memang orang yang kejam. Meskipun mereka tidak tahu mengapa Du Fei muncul di saat kritis ini, mereka tetap mengambil keputusan sejak awal. Kemudian mereka melambaikan tangan dengan keras, dan puluhan orang langsung menyerbu ke arah Du Fei. Tidak perlu mengirim ikan-ikan kecil ini untuk mati, kan? Melihat pemandangan ini, Du Fei tersenyum perlahan, lalu mengangkat tangan kanannya dan melambaikannya dengan ringan. Tiba-tiba, energi yang sangat dingin keluar dan menghantam dada orang-orang itu dengan keras. Seketika, mereka memuntahkan darah dan terpental mundur.
Dalam sekejap, semua orang ketakutan. Siapa itu? Itu Du Fei, kan? Du Fei. Kenapa dia muncul? Sepertinya situasi kali ini benar-benar kacau. Du Fei. Melihat pemandangan ini, dan Ding Tian di udara juga sedikit senang. Meskipun dia tidak tahu mengapa Du Fei muncul di sini, itu tidak penting lagi. Dia hanya perlu memahami satu hal, yaitu, situasi hari ini telah terbalik. Du Fei, ini urusan kota Tianxie kita. Apa kau, orang luar, ingin ikut campur Yin Li dan Hei Si saling berpandangan, dan ada sedikit rasa dingin di mata mereka. Sesaat kemudian, Yin Li menatap Du Fei dengan tatapan muram dan berkata dengan tegas. Siapa bilang ini tidak ada hubungannya denganku? Du Fei tersenyum lembut dan berkata perlahan, kau tidak lupa apa yang terjadi di Rerun Dewa Raja dan, kan? Mendengar ini, wajah Yin Li sedikit berkedut, dan sesaat kemudian ia mencibir, orang sombong, kita sudah terhubung dengan keluarga Yun Suilong. Jika kau gegabah campur tangan, kau hanya akan mengungkap keberadaanmu. Tuan Muda Ling Tian sudah kembali ke keluarga Yun Suilong, dan keluarga Yun Suilong sudah menjanjikan teknik bela diri tingkat 7 untuk kepalamu. Jika kau mau datang dan mati sendiri, aku tidak keberatan. Oh, apa kau benar-benar ada hubungan dengan keluarga Yun Suilong? Du Fei tersenyum tipis dan berkata dengan lembut, apa hubunganku dengan keluarga Yun Suilong? Kau tak perlu tahu, tapi kau hanya perlu tahu satu hal, yaitu, siapapun yang punya hubungan dengan keluarga Yun Suilong pasti mati. Aura pembasmi yang mengerikan langsung terpancar dari nadanya yang tenang, membuat mata Yin Li dan Hei Si berkedut cepat. Sebelumnya, mereka mungkin menganggap kata-kata Du Fei hanya lelucon, tetapi sekarang, mereka tahu bahwa pria di hadapan mereka ini benar-benar kejam dan tegas. Dalam arti tertentu, ia sama mengerikannya dengan Long Ling Tian, hanya saja ia kurang memiliki latar belakang yang mencengangkan. Di tempat seperti kota Tianxie, semua orang tahu bahwa hal yang paling tidak penting adalah latar belakang. Yang terpenting adalah kekuatan. Setelah ekspresinya berubah sejenak, Hei Si akhirnya menyeringai sinis dan berkata, Du Fei. Kami, Ksatria Angin Hitam dan Sekte Yin Feng, telah bergabung. Kami memiliki setidaknya hampir 1000 prajurit, ditambah puluhan seniman bela diri tingkat 8 dan 5 seniman bela diri puncak tingkat 7. Di depan kami, siapa kau? Belum lagi kau tidak punya kekuatan untuk melangkah setengah langkah pun ke dalam sekte, kalaupun kau masuk, kau hanya bisa keluar. Mendengar ini, Du Fei tidak menanggapi, hanya tersenyum tipis. Ia kemudian menatap ke arah kelompok pertempuran di udara. Di sana, kehadirannya untuk sementara menghentikan pertarungan antara tetua kiri dan kanan melawan dan Ding Tian. Tatapannya perlahan beralih ke tetua kiri dan kanan. Setelah beberapa saat, Du Fei harus mengakui bahwa aura kedua pria itu terkoordinasi dengan sempurna, dan bagaimanapun orang melihatnya, mereka memiliki kekuatan yang luar biasa. Meskipun tidak sekuat Master Sekte setengah langkah, jika digabungkan, mereka pasti bisa mengimbangi sebagian besar Master Sekte setengah langkah. Meskipun ia tidak bisa menggunakan energi mentalnya saat ini, Du Fei percaya bahwa jika seorang Master Sekte setengah langkah sejati ada di hadapannya, ia akan mundur. Namun, dengan hanya 2 seniman bela diri tingkat 7 puncak, mereka belum memenuhi syarat. Jadi bagaimana jika mereka adalah 5 seniman bela diri puncak kelas 7? Tuan, tebakan Anda benar sekali. Selama kedua keluarga berperang, anak itu pasti akan muncul. Sekarang, semuanya sesuai keinginan Anda. Saat Du Fei muncul, di sebuah menara tinggi yang jauh dari markas kamar dagang Tianxie, beberapa sosok bersembunyi di balik bayangan, dan mata mereka perlahan tertuju pada Du Fei. Di antara orang-orang ini, Du Fei mungkin hanya mengenal satu orang, dan orang itu adalah pemimpin sekte hantu jahat, Leng Yi. Wajah Leng Yi dipenuhi kesuraman saat ini. Setelah tatapan acuh tak acuhnya tertuju pada Du Fei sejenak, ia berkata dengan ringan, keluarga Leng kita telah menjaga Rerun Dewa Raja dan selama bertahun-tahun, semua demi warisan Raja dan. Sekarang, meskipun kita telah mendapatkan sesuatu, bagaimana mungkin kita membiarkan hal-hal yang benar-benar penting jatuh ke tangan orang luar? Yang dimaksud Master Sekte adalah, selama aku mendapatkan Dao Ibel S10 arah, aku pasti bisa menembus alam Sekte bela diri setengah langkah dan maju ke Sekte bela diri tingkat 6. Pada saat itu, penantian keluarga Leng kita selama seabad tidak akan sia-sia lagi. Karena itu, Du Fei harus mati. Leng Yi terdiam sesaat sebelum suaranya yang acuh tak acuh terdengar lagi. Mendengar ini, orang-orang di sekitarnya saling berpandangan dan tidak berkata apa-apa lagi, dan mata mereka langsung tertuju pada Du Fei di lapangan. Kemampuan macam apa yang dimiliki Du Fei ini hingga ia mampu membuat sosok seperti pemimpin sekte menderita kekalahan di hadapannya? Bos,
sepertinya kita harus bekerja sama untuk menyelesaikan masalah ini. Tatapannya yang sinis dan muram tertuju pada Du Fei. Sesaat kemudian, ia menginjak tanah, dan tiba-tiba aura yang sangat kuat terpancar dari tubuhnya. Sebelum dia selesai berbicara, Yin Li sudah memimpin. Dengan ayunan tangan kanannya yang kuat, energi sejati berwarna merah tua langsung mengembun menjadi pedang energi sejati, lalu menebasnya dengan ganas ke arah Du Fei. Ekspresi Du Fei tetap tidak berubah saat menghadapi serangan yang datang. Sebelumnya, sebagai seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8, ia pasti terpaksa mundur karena putus asa. Namun, saat ini, ia tidak hanya memiliki warisan Raja Pil, tetapi juga telah mengembangkan Dao Ibel S10 arah. Bagaimana mungkin ia takut padanya? Setelah tersenyum tipis, Du Fei tidak memberi Yin Li waktu untuk berpikir. Ia menginjak tanah dan mengayunkan tangan kanannya. Tiba-tiba, uap air di udara mengembun menjadi paku-paku es, yang melesat ke depan dengan ganas saat tangan kanan Du Fei bergerak. Klang-klang-klang. Melihat serangan Du Fei, Yin Li tak berani lengah. Ia mengayunkan tangannya dengan keras, dan pedang Qi di tangannya terus-menerus diayunkan, lalu membombardir paku-paku es dengan kecepatan yang sangat tinggi. Namun, seiring berjalannya waktu, raut wajah Yin Li tiba-tiba berubah muram. Ia bisa dengan jelas merasakan bahwa di balik paku-paku es yang tampak biasa itu, sebenarnya terdapat hawa dingin yang luar biasa. Bahkan dengan kekuatannya, ia tak mampu sepenuhnya menghilangkan rasa dingin ini. Sebaliknya, setiap kali Du Fei menyerang, sedikit rasa dingin merasuk ke dalam tubuhnya. Perasaan ini membuat Yin Li merasa sedikit gelisah. Dia jelas tahu kekuatan yang ditunjukkan pihak lain saat itu, dan bahwa dia biasanya bisa membasminya hanya dengan satu jari, tetapi mengapa dia punya perasaan aneh seperti sedang digoda saat ini. Ledakan. Sebelum Yin Li sempat menyelesaikan pemikirannya, ia terkejut mendapati lapisan-lapisan kristal es telah mengembun di dalam pisau besar yang dibentuk oleh energi sejatinya. Di bawah kondensasi kristal es, pisau besar yang dibentuk oleh energi sejatinya menjadi agak tak terkendali. Namun, sebelum ia sempat bereaksi, Du Fei terkekeh pelan, menghentakkan kakinya keras-keras ke tanah, dan tangan kanannya menembus bayangan pisau yang berat bagaikan bunga yang terbang memetik daun, lalu menghantam Qi Yin Li dengan keras. Seketika, pisau Qi itu hancur berkeping-keping, dan Du Fei memanfaatkan situasi tersebut dan, dengan kecepatan luar biasa, menghantamkan telapak tangannya ke dada Yin Li. Engah! Saat telapak tangan Du Fei mendarat di dada Yin Li, wajahnya memucat dan ia menyemburkan seteguk darah. Ia berdiri dan mundur beberapa langkah, tampak sangat malu. Pertempuran ini terdengar rumit, tetapi sebenarnya selesai dalam sekejap. Di sisi lain, sebelum Hei Si sempat bereaksi, pertempuran sudah berakhir. Pada saat ini, suasana di seluruh tempat sedikit membeku, dan bahkan ketiga orang di udara sedikit tercengang. Kekuatan yang ditunjukkan Du Fei hanyalah seorang seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8, yang sama sekali tidak salah. Namun, mengapa, dengan kekuatannya, seorang seniman bela diri puncak tingkat 7 bahkan tidak mampu menahan satu gerakan pun darinya? Apakah dia dikalahkan seperti ini? Pemimpin Sekte Yin Feng, salah satu dari 4 faksi utama di kota Tianxie, dikalahkan dengan begitu bersih dan efisien. Untuk sesaat, banyak penonton yang ingin membenturkan kepala ke dinding. Tahukah Anda, selama bertahun-tahun, Yin Li bagaikan dewa pembasmi di mata banyak orang, tetapi tidak ada yang menyangka bahwa pria itu ternyata selemah macan kertas. Atau dengan kata lain, kekuatan Du Fei yang tampaknya biasa ini begitu menakjubkan. Para tetua kiri dan kanan. Bos, kenapa kau tidak bertindak jika bocah ini terus bersikap arogan? Rencana kita hari ini akan hancur. Setelah sesaat terkejut, Yin Li, bagaimanapun juga, adalah sosok yang kuat. Ia perlahan menyeka darah dari sudut mulutnya sebelum berbicara dengan suara berat. Lagi pula, ia pernah dikalahkan oleh Du Fei sekali, dan meskipun kali ini lebih bersih dan tegas, itu tidak sepenuhnya salah. Mendengar ini, Hei Si ragu sejenak, lalu menginjak tanah dan mendarat di samping Yin Li. Tepat saat para tetua kiri dan kanan bergerak, dan Ding Tian di udara tiba-tiba mengayunkan tangannya, dan serangan yang sangat kuat segera meluncur ke arah mereka berdua. Brengsek, dan Ding Tian, apa yang kau lakukan? Tetua Zuo melambaikan tangannya dan menghindari serangan dan Ding Tian dengan cara yang agak memalukan sebelum berkata dengan kejam. Haha, dua tetua, kalian tidak lupa, pertempuran kita belum berakhir, kan? Setelah tersenyum tipis, dan Ding Tian melirik Du Fei lagi, lalu membungkuk sedikit dan berkata, Tuan Muda Du, aku akan mengurus kedua hantu tua ini. Sedangkan untuk mereka, kuserahkan padamu. Sama-sama, Du Fei juga tersenyum.
Tapi aku punya beberapa masalah nanti dan butuh bantuan pemimpin aliansi dan kuharap kau bisa membantuku nanti. Setelah itu, keduanya saling memandang, menunjukkan pemahaman diam-diam. Dalam situasi seperti ini, bahkan jika mereka tidak bergabung, itu tidak akan berhasil. Bahkan dengan kepercayaan diri Du Fei, dia akan sangat senang jika ada yang menahan lawannya. Melihat pemandangan ini, ekspresi Yin Li dan Hei Qi sedikit berubah. Mereka semua mengerti betapa sulitnya menghadapi Du Fei. Sekarang mereka kehilangan dua penolong besar, akan sangat sulit bagi mereka untuk menang bahkan jika mereka bergabung. Bos, sudah saatnya, kau masih mau menahan diri kalau kau gagal, bukan cuma aku yang mati. Kalau kau berhasil, warisan raja dan akan menjadi milikmu dan aku. Melihat pemandangan ini, mulut Yin Li sedikit berkedut, dan sesaat kemudian, sebuah suara aneh terdengar perlahan. Mendengar ini, Hei Si tampak ragu-ragu. Setelah beberapa saat, ia menggertakkan gigi dan mengangguk, lalu membuat gestur aneh. Saat jejak tangan aneh Hei Si sedikit menghilang, gelombang yang sangat aneh tiba-tiba muncul di tubuhnya. Saat gelombang aneh ini muncul, wajah Hei Si sedikit memucat, dan keringat dingin bercucuran di dahinya. Bahkan Du Fei merasakan aura aneh saat ini. Hei Si ini, sepertinya menyembunyikan banyak rahasia. Gumam Du Fei dalam hati setelah menatap Hei Si sejenak. Meskipun Hei Si pernah dikalahkan olehnya sekali, Du Fei merasa bahwa ia bahkan lebih sulit dihadapi daripada Yin Li. Perasaan ini sangat tiba-tiba, tetapi Du Fei tahu bahwa ia sama sekali tidak salah. Bos, bukankah kau bilang kita tidak bisa menggunakan jurus ini begitu saja seolah merasakan sesuatu? Sesosok yang awalnya berada di kelompok tempur tiba-tiba bergerak dan mendarat di samping Hei Si. Orang yang datang tidak lain adalah orang kedua yang memegang komando di Black Wind Knights, Bai Jie. Apa yang kau tahu kalau kita tidak membasmi bocah ini, bahkan jika kita punya 1000 trik, itu akan sia-sia. Apa kau tidak mengerti? Wajah Hei Si sedikit berubah, dan setelah beberapa saat ia berkata dengan sinis, kalau kalian juga menyerang bersama, aku yakin kita bertiga bisa menjadi lawannya. Mendengar ini, Bai Jie sepertinya ingin mengatakan sesuatu, tetapi akhirnya ia urungkan niatnya. Ia hanya menatap Du Fei dengan tajam sejenak, lalu melangkah maju, dan aura ganas menyebar. Merasakan perubahan pada Hei Si, raut wajahnya yang muram menjadi lebih baik. Sesaat kemudian, ia melangkah ringan di tanah, dan aura di tubuhnya tiba-tiba melonjak. Jelas, para pahlawan ini tidak siap untuk menahan diri saat ini. Mengikuti tindakan ketiga orang ini, 3 aura yang sangat kuat langsung menyebar. Meskipun momentum ketiga orang itu bersama-sama tidak semulus seperti di kisah-kisah lama kiri dan kanan, gelombang udara juga bergulung-gulung seperti gelombang pasang, menarik perhatian yang luar biasa. Apa Yin Li, Hei Si, dan Bai Jie, 3 seniman bela diri puncak tingkat 7, benar-benar akan bergabung. Luar biasa, ketiganya bukan orang biasa. Siapa sebenarnya Du Fei? Bagaimana mungkin dia memaksa mereka bertiga untuk bergabung? Ya, bagaimanapun kau melihatnya, aura Du Fei adalah aura seniman bela diri tingkat menengah tingkat 8. Menghadapi barisan seperti itu, aku penasaran apakah dia bisa bertahan 1 ronde saja. Hei, sulit dikatakan. Lihat saja Yin Li bahkan tidak bisa menahan 1 pukulan pun darinya. Kau tahu Du Fei pasti punya trik tersembunyi, kalau tidak, kenapa dia tiba-tiba muncul di sini? Siapa yang akan menang atau kalah dalam pertarungan ini sangat menarik. Kerumunan ramai berdiskusi. Namun, 3 tokoh paling berpengaruh di kota Tianxie justru menyerang seorang pemuda. Ini pertama kalinya bagi kota Tianxie. Dan Ding Tian, yang sedang melayang di udara, melihat pemandangan ini dan ekspresinya sedikit berubah. Setelah beberapa saat, ia berkata dengan suara berat, Tuan Du, apakah Anda membutuhkan saya untuk menahan orang lain? Tidak perlu, pemimpin aliansi dan, tahan saja kedua hantu tua itu untuk sementara. Setelah aku membereskan ketiga orang ini, kedua hantu tua itu akan tamat. Menghadapi kebaikan hati dan Ding Tian, Du Fei tersenyum tipis, menginjakkan kakinya, dan perlahan mendarat di jalan yang panjang. Tatapan dinginnya tertuju pada 3 orang di depannya. Sombong, Yin Li tak kuasa menahan diri untuk tidak berteriak melihat tindakan Du Fei. Meskipun ia tahu ia bukan tandingan Du Fei sendirian, bagaimanapun juga, Du Fei tetaplah seorang alkemis puncak tingkat 7. Tetapi sungguh menyedihkan melihatnya begitu sombong di hadapan 3 orang yang bekerja sama. Ayo kita lakukan. Sesaat kemudian, Hei Si berbicara dengan suara berat. Begitu mereka selesai berbicara, mereka bertiga melangkah maju hampir bersamaan. Tiba-tiba, aura yang semakin kuat menyebar,
dan fluktuasi energi sejati yang luar biasa dahsyat bagaikan air pasang, yang membuat banyak orang di sekitar kesulitan bernapas. Dalam sekejap, bagian jalan panjang ini menjadi agak kosong, dan kecuali 4 orang yang hendak beraksi, tak seorang pun bisa melanjutkan aksinya. Namun, menghadapi momentum yang begitu dahsyat, Du Fei tampak tidak merasakan apa-apa. Ia hanya tersenyum tipis, dan sesaat kemudian, tanpa memberi kesempatan kepada 3 orang di depannya, ia bertepuk tangan pelan, dan tiba-tiba udara yang sangat dingin menyapu. Ibel es 10 arah, bekukan langit dan bumi. Saat teriakan dingin itu diucapkan, aura dingin langsung menyebar ke segala arah, langsung membuat vitalitas langit dan bumi di sekitarnya menjadi dingin. Bahkan mereka yang tidak berada di lingkaran pertempuran mengira bahwa musim dingin akan datang saat ini, dan mereka tidak dapat menahan diri untuk tidak menggigil. Membasmi. Melihat Du Fei benar-benar menggunakan seni bela diri ini, Yin Li dan 3 orang lainnya di tempat kejadian langsung berubah ekspresi. Mereka akhirnya mengerti bahwa kekuatan Du Fei tidak hanya meningkat pesat, tetapi ia juga telah menguasai sepenuhnya warisan Raja Pil. Dengan kata lain, mereka sekarang tidak hanya menghadapi Du Fei, tetapi seorang Raja Pil yang, meskipun kekuatannya telah berkurang, visi dan pengalamannya masih ada. Oleh karena itu, pada saat ini, sedikitpun kebanggaan di hati ketiga orang yang bergabung telah sepenuhnya sirna. Saat niat membasmi di mata mereka berkumpul, 3 sosok melangkah keluar hampir bersamaan, berubah menjadi aliran cahaya dingin. Dalam sekejap, serangan yang sangat ganas membombardir titik-titik vital Du Fei dengan ganas. Menghadapi serangan sengit yang ditunjukkan ketiga orang ini, Du Fei tersenyum tipis. Meskipun kekuatan Ibel es 10 arah, membekukan langit dan bumi miliknya terbatas, tak satu pun tindakan orang-orang di medan Ibel es-nya yang bisa lolos dari pengamatannya. Sekalipun mereka semua adalah seniman bela diri puncak tingkat 7, apa gunanya jika mereka tak bisa menyentuhnya? Senyum tipis muncul di wajahnya. Detik berikutnya, Du Fei tidak mundur melainkan maju. Perlahan ia mengangkat tangan kanannya dan menjentikkan jari. Tiba-tiba, 3 aliran energi sejati berubah menjadi aliran cahaya, membawa angin dingin yang tajam dan menembus tenggorokan ketiga orang itu. Ding ding ding. Melihat serangan ganas Du Fei, mereka bertiga bereaksi sangat cepat. Hampir seketika, mereka menghentakkan kaki dengan keras, lalu menggunakan tangan mereka untuk menghantam keras tempat udara dingin berada di depan mereka. Tiba-tiba, suara percikan api yang tajam meledak dalam sekejap. Ledakan. Saat keempat serangan itu bertabrakan dengan dahsyat, angin kencang menyapu ke segala arah dalam sekejap, dan segala sesuatu dalam radius puluhan meter langsung tertiup angin kencang. Beberapa orang yang awalnya bersiap untuk membantu Yin Li dan yang lainnya tidak dapat bergerak menghadapi angin kencang tersebut. Setelah menerima serangan Du Fei secara langsung, ekspresi mereka bertiga sedikit berubah. Meskipun energi sejati Du Fei tidak terlalu kuat, kekuatan dingin samar yang terkandung dalam energi sejati itu membuat mereka merasa sangat sulit, seolah-olah selama sedikit udara dingin masuk ke dalam tubuh mereka, semua yang ada di tubuh mereka akan membeku. Jika mereka bertiga tidak jauh lebih kuat dari Du Fei, mereka mungkin akan kalah telak hanya dalam satu pertarungan. Tidak perlu menahan diri. Serang. Yin Li tiba-tiba meraung, energi Yin mengembun di tangan kanannya, dan angin dingin menari liar di tangan kirinya. Telapak tangan Yin Feng, tinju Yin Xuan. 2 aura yang sangat dingin berkumpul bersama dalam sekejap, samar-samar membentuk wujud kepala hantu, yang dengan keras menghantam wajah Du Fei, sangat tajam. Metode bibrida penempaan tembaga, tinju gigi baja. Saat Yin Li bergerak, Hei Si juga meraung, dan energi sejati berwarna merah tua di tubuhnya terus-menerus dilepaskan. Tangannya mengepal hampir seketika, membentuk bayangan tinju merah tua yang besar, menghantam tempat Du Fei berada. Di saat yang sama, suara gemuruh bumi langsung terdengar. Tangan awan mengambang. Hampir bersamaan, Bai Jie juga berteriak pelan, dan warna aneh melintas di tangannya. Kemudian, tubuhnya tampak berubah menjadi awan yang mengalir, dan ia menghantam ke arah Du Fei. Sepertinya selama Du Fei musnah oleh serangannya, ia akan langsung berubah menjadi daging cincang. Serangan ketiga orang itu terbentuk hampir dalam sekejap, tidak hanya meliputi semua titik vital tubuh Du Fei, tetapi juga tidak memberinya ruang untuk mundur. Lagi pula, mereka bertiga adalah petarung tingkat 7 puncak, dan pengalaman tempur mereka sangat kaya. Dalam situasi ini, mereka semua siap untuk membasmi Du Fei sepenuhnya. Dan untuk mencapai ini, hal terpenting yang harus dilakukan adalah tidak memberi Du Fei kesempatan untuk menyerang. Ketika orang-orang di luar melihat situasi ini, mereka semua terdiam sesaat. Inilah artinya menjadi kuat. Inilah artinya menjadi pria kuat. Dibandingkan dengan pertarungan orang lain,
tidak ada perubahan di wajah Du Fei. Meskipun serangan ketiga orang itu telah mengenai semua titik vital di tubuhnya, di domain Evil S Du Fei, semua serangan tampaknya telah melambat berkali-kali lipat. Gerakan yang sangat cepat itu penuh dengan kekurangan di mata Du Fei. Senyum tipis tersungging di sudut mulutnya, dan sesaat kemudian, Du Fei merentangkan kedua tangannya hampir bersamaan, keduanya terulur ke depan. Saat ia merentangkan tangannya, dua segel batu es raksasa langsung mengembun di udara. Seketika, suara berdengung pun terdengar, dan aura segel batu es di wilayah Evil S ini tampak semakin tua dan pekat. Dao Evil S. Segel 1 Yuan Evil S. Tatapan tajam melintas di matanya yang tenang, dan kemudian, dua segel batu es di tangan Du Fei, dengan aura tajam seperti gunung, menghantam ke depan dengan ganas. Satu kekuatan mengalahkan 100 trik. Satu kekuatan mengalahkan 10 keterampilan. Menghadapi serangan Du Fei yang sangat ganas dan aura yang sangat kuat yang terpancar dari segel batu es, Yin Li, Bei Jie, Hei Qi, dan ketiga lainnya langsung mengubah ekspresi mereka secara drastis. Hati mereka bergejolak. Wajah mereka sangat muram. Ledakan. Sebelum mereka sempat menyelesaikan keterkejutan mereka, segel batu es telah menghantam ke arah mereka. 180.